Apa yang lu lihat tuh? Ya enggak, gue gak ada tuyul sih, Say. Untung masih ada Sulaiman, tadi gue gak ada tuyul. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol, ngacak, ngobrak, ngobrol ngacak. Ada Pet Gau di sini. Wih. Balik lagi di ngobrak Pet, udah thank you udah datang ya. Thank you banget, bro. Dari Bandung cuy. Dari Bandung gue MC wedding all the way hanya untuk Gofar Hilman. Ih parah. Gila gue. Thank you banget deh. Gila banget gak sih? Ternyata gue baru tahu jadwal lu tuh sesibuk itu ya. Enggak juga, Pak. Aminin dong. Amin. Aminin dong lu kalau jadwal lu amin. sepi lu gimana? Iya betul. Iya amin betul. gitu. Amin, Semoga tambah amin. sibuk. Nah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi sekarang kan makin kesini kita lebih memilih kualitas dari pekerjaan juga ya, Iya. Say. Jadi lu milih-milih kerjaan nih? Lumayan tanya Ibu. Iya. Apa? Filternya apa? Filternya. Selain duit paling gede udah pasti. Oh ya enggak dong, enggak itu masa? juga. Oh ya? Kalau misalnya emang gue nggak suka, gue cabut. Mohon maaf nih, gue nggak bisa terima Contohnya? kerjaannya. Kerjaan lu nggak suka, iya. Kerjaan yang bukan yang gue tidak suka ya. Tapi tidak sesuai sama lu. Iya, gitu. tidak sesuai sama gue. Yeah. Contoh konkret adalah dapat apa nih? Tawarin apa nih? gue ditawarin nih untuk foto buat sebuah brand ya. Nah, Ih, pakaian. enggak ada. F&B. Ih, enak banget dutanya. Ya, tinggal datang foto capcus. Cakep banget iya, gak tuh? Iya. Enak banget ya tracknya. Pas sampai nyampe nggak tahu kopi, Say. Kopi. Oh. Ternyata F&B-nya itu kopi. Sedangkan yang sebelumnya itu tuh kan gue emang anak teh ya, pokoknya teh bubble tea segala macam tuh gue demen deh, yang manis-manis deh segala macam gue demen ya. Tiba-tiba kopi, Say. Mereka lagi ada collaboration dengan kopi. Say, mohon maaf, gue pikir ini kolaborasi teh. Mohon maaf banget, gue nggak minum kopi gitu. Ya udah, akhirnya gue mengundurkan diri di hari. Jadi lu karena lu nggak minum kopi, lu nggak mau di situ? Iyalah, karena emang gue nggak minum kopi. Iya, maksudnya nanti gue disuruh minum nih, ya kan, kopi. Kan bisa di gitu. Enggak dalam hati, yang ada kok minum kopi gini. Enggak, misalnya kan isinya dikasih cairan lain. Cairan lain apa? Misalnya kayak coklat yang dark coklat kan bisa. Coklat gue masih oke. Susu coklat gue demen tuh. Enggak, lu tuh permasalahannya nggak mau minum gara-gara lu nggak minum kopi atau emang? Emang gue tidak minum kopi. Atau emang lu nggak suka sama brandnya? Oh enggak, gue suka sama brandnya. Ternyata brandnya itu tuh yang biasanya mengeluarkan teh dan segala macam, tiba-tiba dia keluarinnya itu adalah kopi. Mereka lagi ada kolaborasi. Nah biasanya gini Pet, banyak orang yang ya kan cuma photoshoot ini gue cuma ala-ala aja lah, edisi apa kayak gitu kan. Yang penting gue minum aja gitu biar kelihatan aja gitu. Kalau lu enggak ya lu harus emang mengimani. Oh. Iya dong, Say. Oh. Nanti kalau misalnya followers gue bilang, lo dibayar lo makanya lo gitu. Tapi kan emang iya. Gini, Par, mungkin dulu pada saat gue hanya menjadi seorang model, gue akan melakukan itu. Tapi sekarang kan udah beda, Par. Bedanya? Maksudnya model / content creator / ya seorang public figure yang misalnya gue akan gue harus menjual barang tersebut, gue harus menjadi the face untuk brand tersebut. Gue harus mengimani dan gue harus mengerti produk itu dong. Oh ya, betul. Dan memang gue harus cocok dengan produk itu, gitu. Kalau enggak, ya gue ngebohongin follower gue dong, Say. Sebenarnya nggak ngebohongin sih. Gimana caranya kita meng-create kan? Yang namanya tadi yang lu bilang content creator ya. Kalau content creator kan gimana caranya kita meng-create barang ini tuh seperti relate sama kita, tapi juga relate sama orang-orang. Kan PR-nya di situ. Iya. Tapi kalau lu udah dari awal tuh udah enggak aja gitu. Abisnya kalau misalnya gue terima itu, yang lain-lain ngomel dong karena banyak. Dulu lu nggak mau lu. Iya, gitu. Maksudnya karena banyak brand-brand kopi yang emang mau endorse gue, Pak. Bahkan maksudnya Starbucks itu ya, mau endorse gue bilang mohon maaf gue nggak minum kopi. Nah waktu itu kita dapatnya green tea latte itu ya. Latte. Enak tuh. Nggak green matcha. Iya matcha latte yang kan. versi matchanya khusus pas lagi edisi Sakura atau apa kan seasonal itu. Pas coba endul hajar gitu. Oh jadi lu kalau misalnya
tanda kutip endorse gitu tuh harus lo yang mengimani banget ya. Harus lo pakai juga gitu ya. Iya. Ada nggak barang-barang yang lo terima tapi sebenarnya lo nggak pakai barang ini? Ada. Ada. Nah alasannya diterima tuh apa? Tunggu dulu nih Far. Iya. Ini bermula dari gue gagal sulam. Jadi Sulam. gini Alis. Pak. Alis. Jadi sebelumnya tuh gue masih ada yang kayak udahlah ya, nggak gitu, baju misalnya gue nggak gitu pakai, gue nggak gitu mengimani gaya bajunya, gue ada ambil deh gitu ya. Terus gue posting lah gitu. Oke, masih relate sama gue. Oke. Di suatu hari gue kena nih gagal sulam. Misalnya gue di endorse sulam. Iya. Mereka nggak bayar ya, cuman kayak dikasih sulam gratis lah gitu kan. Oke, gue mempromosikan sulam tersebut gitu kan. Ternyata hancur di alis gue. Kiri kanan? Dua-duanya, Par. Tunggu dulu kan ini udah benar ya, udah benar. Iya. Nah di saat itu tuh benar-benar selama 4 bulan gue tuh stres tiap hari ngeliatin alis gue. Gue stres segala macam gue liatin terus banyak banget orang nge-DM gue bilang kayak kok alisnya begitu. Nah habis itu dari orang yang mensulam itu bilang bahwa itu adalah salah tulang gue. Satu, salah tulang gue. Yang kedua adalah salah bulu gue. Oh lu yang disalahin nih. Ya jadi disalahin tuh tulang dan bulu gue. Iya. Terus dibilang gue itu tidak, kok lu dengerin omongan mereka lu nggak pede dong gitu. Udah dong. Gitu ya, kan gue orangnya bego saya. Gue mah iya oh gitu ya. Tapi kok tiap hari hati gue nggak tenang banget gitu loh. Kayak ibaratnya tuh temen lu komen nggak? Hah? Temen lu komen banyak. Nah. Lah kan gue kan sebelum gue sulam kan banyak teman-teman makeup artis gitu ya. Kayak Bu Balvian, Andi Cuncun, Doni Lim, Andreas Zu, maksudnya nama-nama makeup artis yang sudah di bidangnya udah lama banget di iya, bidang iya, makeup gitu. Mereka sudah pernah makeup gue sebelum gue disulam. Dan pas mereka melihat gue disulam dan mereka makeupin gue, lo kenapa nih Ala? Kenapa lo harus sulam? Alis tuh udah bagus, ngapain lo sulam gitu? Ini malah bikin jelek gitu kata. Hah? Mati lah gue. Maksudnya itu nggak bohong ya. Par itu tuh bikin gue hancur sebenarnya. Gitu. Cuman gue yang kata ya positifin aja nek. Kan namanya kita orang Indonesia ya. Selalu di masa jelek pun kita harus ada untungnya ya kan itu sih untung tuh selalu ada ya kan. Gue bilang untungnya gue juga jadi belajar lah. Jadi ibaratnya sekarang gue ngerti pakai concealer, gue bisa gambar alis gue, ngerti kan? Maksudnya kayak wah ini gue ada masalah, kita harus cari jalan keluarnya nih. Kan gue juga nggak gitu jago-jago makeup ya. Akhirnya karena itu mau nggak mau gue jadi jago makeup Par. Itu jadi gue ngambil sisi positifnya lah. Karena kalau misalnya gue pikirin yang negatif, gue yang drain tau nggak. To be honest gue juga kayak aduh diomongin kayak gitu. Terus belum lagi pas gue siaran anak-anak makeup artis tiap hari lah. Setiap kali makeupin gue pasti gini, aduh Pat kan gue udah bilang lo ngapain sih sulam-sulam tuh jelek banget tau gak gini. Gue to be honest ya namanya cewek pasti drop dong say. Cuman kan gue tetap harus boost confident itu kan. Karena gue harus siaran dan gue harus punya confident itu. Terus ya udah akhirnya gue speak the truth di Instagram. Itu sempat besar gitu. Karena gue pikir bahwa gue tidak mau sampai follower gue mengalami hal yang sama dengan gue. Iya, kejebak lah ya. Kejebak dan banyak ada ratusan komen yang DM gue. Maksudnya mereka ceritain pengalaman mereka di specifically di sulam alis tersebut gitu. Oh, jadi punya masalah yang sama. Yes. Oke. Nah, terus gue pas baca tuh gue drain, tapi gue nggak mau perpanjang masalah itu. Gue kirim semua chattingannya. Gue kirim sekitar 50-an. Gue curated. Gue kirim ke orang sulamnya. Gue bilang, gue nggak mau perpanjang masalah ini. Please lu belajar dari kesalahan ini gitu. Ya, kata dia? Ya udah kayak udah thank you lah, udah minta maaf segala macam gitu. Tapi itu dengan begitu banyak proses begitu loh. Ya itu benar-benar yang kayak menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar untuk diri gue sendiri pada saat itu. Lo memang dikasih kan, lo dikasih gratis ibarat kata. Tapi lo sendiri aja tidak nyaman dengan hasilnya. Kalau gue
kalau misalnya gue kan jadi somehow di endorse tuh berarti kan gue menjadi spokespersonnya mereka dong. Betul. Kalau misalnya gue udah mensupport brand tersebut terus udah gitu gagal di gue, terus berarti kan gue iniin ke anak-anak lain dong, maksudnya ke followers gue yang lain. Iya dong. Dan sulam itu kan gak murah loh, Par. Sulam tuh bisa 6 juta sampai 12 juta loh. Kiri kanan apa kiri dong? Ya, dua-duanya, Par. Tergantung sulam alisnya. Banyak nyicil dulu Mbak, kiri dulu. Gak bisa. Gak gitu. bisa. Tunggu. Abis itu dia tanggung jawab gak benerin alis lo? Sebelumnya itu tuh gue sudah minta dia tanggung jawab. Bukan tanggung jawab lah, gue bilang sama dia tolong dibenerin dong karena ini gak balance banget, gue bilang. Maksudnya gak presisi kiri kanan gitu? Enggak presisi. Tapi dia selalu bilang bahwa namanya alis tuh tidak ada namanya kembar. Selalu kakak adik. Kembar aja selalu ada yang beda, dia bilang gitu. Oh, jago speak. Cakep. Terus udah gitu gue bilang gue baru anak-anak bilang, Pet, kan sulam itu kan harusnya lu kayak apa pakai penggaris gitu-gitu kan. Gue bilang pada saat itu gue nggak dihitung pakai penggaris segala macam. Langsung aja tuh freestyle aja gitu. Iya. Gokil. Terus udah gitu gue bilang, oh gitu ya kan gue agak bodoh ya. Dan lu baru pertama? Gue baru pertama kali. Oh. Baru pertama kali. Itu tahun kapan, Pet? Wah udah lama, kayak 3 tahun lalu ya. 3 Oh. tahun lalu gak sih? 2 tahun lalu ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? Jauh. 2019 berarti ya? 2019 kayaknya. Akhirnya lu benerin? Akhirnya gue laser 3 kali gue lasernya. Oh, dihilangin. Gue dihilangin. Kayak ibaratnya tato lo nih, gue hilangin tuh. Gue hilangin tuh. Gue laser 3 kali. Itu sakit kan, Pet? Sakit banget, Say. Lo mau lihat gak? Apalagi di sini. Mantap. Mamma mia lezatos. Lu belum koreng-korengnya ya sih? Koreng banget gue. Iya Koreng banget gitu. Jadi karena itu gue belajar banyak tuh, Par. Jadi kayak apa maksudnya content creator macam apa gue yang apa yang mau gue bawa atau enggak apa sih ya? How do I say, kayak maksudnya kredibilitas gue tuh mau dibawa kemana? Tapi itu penting sih kalau menurut gue ya. Soalnya gue juga pernah. Mungkin teman-teman tahu. Coba lihat. Tunggu bentar ya. Gue kasih lihat dulu. Boleh tayangin gak sih gambarnya? Nggak boleh. Udahlah, Say, itu udah masa lalu ya, Say. Udahlah, gue aja yang tahu ya. Nih, tunggu bentar ya. Gue kasih lihat lo dulu yang sebelumnya ya. Nah. Sebagai cowok nih ya, kan gue gak ngerti alis nih ya. Iya. Apakah gue melihat keanehan di situ ya? Iya. Gue gak ngerti makeup, gue gak ngerti alis. Nah, ini alis gue asli. Ini Aslinya? asli gue. Itu udah bagus banget, Pet. Tunggu dulu. Terus jadi begini nih. Tada. Nah, ini gue foto di dokter. Wah, aneh sih. Gue sebagai cowok, iya bener aneh. Lu tuh, jadi lu berusaha nebelin yang di sininya nih ya? Enggak, gue malah sebenarnya mau nyoba nebelin di samping. Maksudnya kayak gue bilang, karena dia bilang sama gue pas gue nyampe, dia bilang sama gue kayak, Pet, lu mau kayak gimana nih? Tapi kerengan yang sebelah sana ya? Nah ini kan gue bilang kan ini lebih tebal nih. Terus dia bilang, enggak, itu gara-gara bulu alis lo. Gue liatin, ini enggak, ini pasti salah. Berbulan-bulan akhirnya tau gak apa? Gue cukur semuanya untuk make sure. Kasih ke dia. Iya, untuk make sure siapakah apakah alis gue yang salah atau dia yang salamnya salah atau dia gerutannya salah gitu. Lu cukur nih. Gue cukur, Say. Gue cukur apa ya botak. Terjadi? Apa yang lu lihat tuh? Ya enggak, gue gak ada tuyul sih, Say. Untung masih ada sulaman, tadi gue gak ada tuyul. Aduh, gak ada. Nih, gue cukur, Say. Tuh. Wah, ngaco sih. Wah iya, Pet, tebelan yang kiri. Di kiri lu ya? Iya. Iya, Pet, bener, Pet. Iya kan? Gitu. Boleh tunjukin gak sih ke orang-orang? Nggak ya? Ada di highlight gua. Oh ada di highlightnya. Bisa dilihat tuh di highlightnya. Iya, Patricia tapi udahlah, Go. intinya itu gue belajar banyak dari pengalaman ini. Jadi itu apa namanya? Dari situ lu belajar bahwa nggak semua endorsan lu ambil.
Iya, tapi walaupun sebelumnya gue juga tidak semua endorsean gue ambil ya, Emang udah karena kayak gitu. sebelumnya itu kayak misalnya klinik kecantikan atau enggak apa namanya sulam alis juga sebenarnya banyak ya mau endorse gue ya. Cuman ini gue nggak tahu kenapa, gue gara-gara ngeliatin teman-teman gue pas lagi holiday nih, Cindy Carmoko, Anasianta, Ella Dimitri, Iya. bangun-bangun Langsung I woke up bung. lagi cantik banget ya, alisnya cetar, cenah gitu kan ya. Terus keren banget nih. Terus udah gitu Nadia Mulya kalau gue lagi siaran, kak bagus banget sih alis tuh. Kadang-kadang kalau misalnya kita siaran pagi kan bikin alis tuh suka menceng ya say. Apalagi buru-buru. Bukan lagi satu ke atas satu ke bawah ya kan. Iya. Bilang, wah nggak deh, gue kayaknya harus sulam nih, at least tuh udah menghemat waktu 5 menit dalam gue makeup gitu loh. At least gue bangun kayak teng, I woke up like this, cakep banget nih gue ya kan. Beh, suatu hari teng, gue tersiram lah apa namanya, Pet bikin apa namanya selam alis ya kan, diajak kaget. Gue tanya lagi di mana Pet buat selam alis. Nah, lu nggak tahu. Udah bikin apa udah selesai gitu. Iya, gue lagi on the way. Pas jadinya lu kaget gak? Idenya kayak kosong. Gue juga sama kayak lu Kak, maksudnya kan gue awam ya deh. Iya. Lu apaan sih bentuknya begitu? Iya, gue nah udah gitu gue abis itu gue itu mau ke India waktu itu ya sama kakak gue. Kebetulan kakak gue si Nicholas Gunawan itu orangnya precise banget orangnya. Iya. Kanan kiri tuh harus sama. Terus dia bilang sama gue, lu tuh beda ya? Wah, gue langsung drop dong say. Gue bilang enggak kok, ini mah masih baru bikin gue kemarin. Ini belum beres. Biasa mungkin jadi apa, abis disulam, abis ditato kan jadi bengkak. Mendebal. Iya. Gue bilang enggak, ini mah kalau selesai mau cakep. Gue bilang gitu ya kan. Tetap ya, Iya. tetap membela gitu. Terus Setelah 4 bulan baru gue kayak anjing ini kayak ini nggak bener hati nih. gue Oh, gak enak banget. 4 bulan? 4 bulan. Dengan Tapi alis seperti itu 4 bulan? Iya 4 bulan. Berarti nggak kali ini kalau misalnya tiap lu show atau segala macam, ya karena yang sebelah sini lebih tebal, lu nebelin lagi yang sebelah sini? Oh, waktu itu mah hancur banget Par, karena kebetulan gue itu memang belum jago untuk bikin alis gue, maksudnya dalam kondisi sulam, terus gue harus menipiskan, menebalkan, gue tidak mengerti, jadi gue kayak Shinchan kebanyakan ya. Dan gue harus kayak bikin event itu susah banget Par. Nah, pada saat itu. Nah, ini banyak pertanyaan soal alis nih. Biasanya kan kalau cewek ya, apalagi kalau di acara-acara tertentu gitu kan, ya memang formal atau enggak yang datangnya orang-orang paling wow se-Jakarta gitu misalnya ya. Lu menghadiri acara itu atau lu mengisi acara itu kan? Yes. Pasti kan ada kayak, ya setiap orang yang datang kan kasih dari ujung rambut sampai ujung kaki diliatin ya, kayak dinilai gitu ya. Banyak polisi-polisi di situ kan. Wow. Nah, fashion police ya. Nah, lu ada yang komplain nggak? Apaan sih itu? Yang lu nggak denger atau yang lu denger? Tentang alis gue? Iya. Ada. Pada saat itu. Iya. Oh banyak sekali. Iya. Banyak. Tapi langsung ke lu komplainnya? Langsung. Kan okay. anak-anak juga tahu gue anaknya juga. Ya udah. Gue ketawain gitu kan. Tapi and then one thing yang juga wake me up pada saat itu adalah ketika gue ke weddingan teman gue ketemu sama Andi Cuncun. Andi Cuncun bilang gini sama gue, Pet, apa yang lu what makes you think gini loh, makeup artist aja bisa bikin alis tuh seimbang. Apa yang lo pikir? What makes you think tukang sulam alis gak bisa bikin alis tuh seimbang? Harusnya mereka lebih detail lagi. Betul. Gambarnya. Karena permanen. Iya. Gitu. Walaupun permanennya cuma 2-3 tahun ya, gitu kan. Gitu. Kalau alis itu tuh kalau 2-3 tahun tuh memudar berarti. Memudar. Tapi tetap masih ada. Cuma memudar doang. Iya, memudar doang. Terus gue bawa ini ke dokter kan, dokter kulit gitu kan. Terus dia bilang kayak, Pet, ini lo tintanya agak kurang lah gitu. Makanya jadinya abu-abu. Gitu. Lu laser tuh cuy. Gue laser, makanya si dokternya itu gue aja laser, gue bener-bener gue research. Dan gara-gara maksudnya gini ya, gue yakin tuh setiap kejadian itu membuat kita tuh ada sisi positifnya lah pasti kan. Selain gue bisa jadi lebih jago gambar alis ya, yang kedua itu tuh gue jadi apa-apa research. Contoh, apalagi yang berhubungan dengan kulit gue. Gue research banget. Total tuh ya? Total. Terutama yang laser itu? Laser itu gue research banget. Nah akhirnya gue decide untuk
laser di satu tempat ini. Itu aja pas gue mau laser aja, gue minta dia untuk laser 1 kali dulu titik di sini. Oh, pengen tahu. Pengen tahu. Oke. Itu butuh 1 bulan gitu kan. Terus akhirnya kan gue bikin akhirnya gue nge-review itu aja tuh butuh gue sekitar 1 tahun. Akhirnya gue up videonya karena kan proses yang pertama, proses kedua, proses ketiga itu kan beda gitu kan. Dan maksudnya ya lu harus aware bahwa kalau misalnya udah di laser itu jadi borok. Udah koreng borok kayak tato aja. Koreng selama seminggu. Gue nggak bisa bikin alis. Jadi gue harus siapin wig dulu. Kalau gue harus kerja kan, wig yang ada poninya. Oh, You know those kind of thing kayak karena lu kita kerja di entertainment iya, kan. ngakalin lu gitu, pakai wig yang poni. Iya. Oh, anjing, ribet ya saat itu ya. Ribet, apalagi kerjaan gue kan penuh banget ya Dev ya. Penuh banget. Gue nggak mungkin gak make up gitu loh. Sedangkan laser itu lo nggak boleh cuci muka, nggak boleh cuci muka selama nggak boleh kena air 24 jam kan. Iya. Alisnya khusus. Iya. Jadi gue cari waktu 1 hari yang memang benar-benar gue nggak ada kerjaan, at least udah 24 jam gak kena air, baru deh gue pergi-pergi nggak apa-apa deh gitu. Even gue pergi family holiday pun alis gue borok saya. Bodoh amat gue bilang, yang penting gue pulang dari holiday muka gue udah cakep lagi. Karena kan pemirsa taunya ya begini. Ya gue mau lihat lu cakep gitu. Ya udah, ya ini bagian pekerjaan. Ini udah resiko pekerjaan, Par. Iya. Nah, gitu. Enggak, kan selama borok itu kan paling anjing ya. Anjing banget tuh. Karena kan ngelopeknya kan itu kan. Aduh. Nah, tunggu. Ada nggak satu kerjaan yang tiba-tiba memang lu nggak boleh pakai wig nih, harus muka lu kelihatan semua? Nggak ada. Nggak ada. Oh, untungnya ya. Untungnya klien-klien gue baik banget. Dan tapi lu bilang ke mereka? Ada, pokoknya mah yang penting acara oke, semuanya happy. Ya udah. Klien happy udah. Pokoknya gue menggila aja udah. Iya. Kan gue kebanyakan nge-MC Par. Kalau misalnya emang ada foto-foto, gue udah liat jadwal nih. Gue udah, misalnya 2 minggu lagi gue ada photoshoot, atau nggak seminggu depan gue ada photoshoot, gue nggak bakal gue nggak akan laser. Karena gue takut nantinya akan mempengaruhi syuting gue. Iya. Tapi kalau misalnya siaran-siaran gitu mah bisa lah, gue masih bisa tutupin pakai poni palsu gitu. Anjing tuh masa-masa yang paling nggak enak ya. Lu pernah laser, Par? Gue belum pernah karena gue. Emang lu pecinta tato? Bukan. Sini deh tato lu alis tuh gue selalu cobain Par, gimana Par? Nyambung boleh nggak nyambung? Boleh Par. Bagus deh Par sama lu Par. Kalau suka tato Par. Tunggu deh. Kalau misalnya alis itu kan tatonya kan beda ya. Maksudnya lebih kecil kan jarumnya kan. Kalau nggak salah ya, kayak pensil gitu kan, kayak pulpen ya. Wah, gue gak ngerti Par, gue lupa Par. Lupa lu ya? Lupa gue. Par, ini kenapa lu jadi sulam mulu sih Par? Enggak, gue penasaran. Alis Par. Gue penasaran soal alis nih. Oke, pertanyaan kan soal sulam alis ya. Yes. Taruh deh. Sekarang kan lagi musimnya alis yang tebal, presisi gitu ya, kiri kanan gitu. Tapi kan tren berubah nih ya. Betul. Dan selalu repetisi, mengulang. Yes. Ya. Lu membayangkan nggak ketika nanti suatu hari nanti tren sekarang ini alis itu kembali ke cewek-ceweknya James Bond yang cuma tipis dong di atas. Iya. Nah, orang udah terlanjur sulam yang setebal itu. Menurut lu akan gimana? Menurut gue akan tidak mengikuti tren atau akan kayak lu laser? Wah, gue nggak ngerti Par. Itu tergantung lagi orangnya. Kalau lu sendiri deh. Kalau gue. Iya. Misalnya trennya sekarang udah mulai besok nih cuy. Viral nih, tiba-tiba ada satu orang siapa public figure dunia yang tiba-tiba alisnya kayak gitu dan semua orang ngikutin. To be honest, gue bukan tipe orang yang pengikut soalnya. I'm not a followers gitu. Gue mah yang penting guanya happy, guanya nyaman. Ya udah, gue nggak akan ikutin. Oke. Kalau bagi lu nggak masalah kayak gini aja terus. Dan maksudnya kan decision gue kenapa akhirnya gue sulam, karena di saat itu gue itu sudah tidak melakukan modeling Par. Ya dong, karena kan gue sekarang lebih banyak hosting, bukan yang kayak magazine photoshoot, fashion photoshoot gitu kan udah enggak gitu. Gila, kan. Duitnya lebih enak MC ya. Cakep. Enggak. Jadi maksudnya gue tahu bahwa kalau misal di modeling itu ibaratnya semakin lo itu mentah ya, itu tuh orang fashion tuh semakin suka. Karena semakin bisa diapa-apain. Iya.
bisa dieksplor gitu. Oke. Ya kan gue pikir awalnya kenapa gue nggak mau sulam juga, aduh deh nggak usah lah kayaknya, biar maksudnya gue bisa gambar alis, kadang-kadang gue bisa naik ke atas ya kan, ya variasi lah, kadang-kadang gue mau kayak orang Korea yang lurus doang, agak ke bawah bisa kan. Iya. Terus aduh kok lelah juga, ada certain time tuh gue lelah banget, makanya gue mengambil decision itu pada saat itu. Dan juga gue pikir aku juga nggak modeling, ya udahlah gue bikin aja lah gitu. Kalau cewek-cewek bikin alis tuh kalau salah dihapus gak sih? Duh, hapus, salah lagi dihapus gak sih? Enggak. Beda-beda orang sih Par. Kalau lu? Kalau gue hapus. Pakai apa? Tergantung event. Kalau misalnya cuma di rumah-rumah aja, cuma ketemu teman, bodo amat, yang penting ada aja, yang penting Kayak pakai toner gitu dihapusnya? ya. Pembersih. Iya. Pembersih muka gitu. Oh gitu. Terus ulang lagi gitu. Iya, lo tapi pernah genggas gak ngeliatin mantan-mantan lo, cewek-cewek lo tuh kayak kalau alisnya ketebelan segala macem? Iyalah. Ada mantan-mantan lo yang disulam? Oh, nggak ada yang disulam gue. Yakin gak lo? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ya emang Bawa juga gak pernah disulam sih. Karena gue tau paginya. Kalau bangun ya udah gitu aja. Oh iya bagus. Nggak ada. Iya, yang asli itu adalah pagi. Iya, dari pagi. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Gue nggak ada yang disulam. Oh gitu. Tapi kalau mereka mau sulam pun nggak masalah gue. Oh gitu. Nggak masalah gue. Karena kan ya itu ya keputusannya dia gitu kan. Iya. Yang penting cakep gitu. Iya, yang penting enak. Gimana? Enak. Aduh, Par, kenapa gue jadi fokusnya ini ngomongin alis atau apa sih, Par? Kita alis sudah berapa menit sih? 27 menit. Orang gila nih orang ya. Jadi ya udah, intinya gue belajar dari situ. Enggak, gue penasaran sama, kan perintilan cewek ibarat kata tuh banyak banget ya. Muka itu udah berapa biji tuh? Alis lah, hidung lah, apa tuh tahu namanya gitu kan, amandel. Pokoknya apa yang di muka, yang di muka lah pokoknya gitu. Jadi gue tuh bingung, suka amazed sama cewek yang memang sedetail itu. Dan membutuhkan, karena kan gini, orang kan makeup untuk, cewek makeup bukan untuk nyenengin orang lain, tapi untuk nyenengin dirinya sendiri, bener gak? Betul. Iya kan? Betul. Jadi ketika lu makeup lama banget kayak ada yang lihat aja, lo enggak, salah, karena cewek itu makeup buat nyenengin dirinya. Betul. When you look good, you feel good. Iya, dan semuanya lebih enak gitu kan. Jadi kalau gue tuh nggak apa-apa kalau misalnya cewek gue atau siapa yang ngegebetan gue yang makeupnya lama, nggak masalah. Nggak masalah, yakin? Nggak masalah gue. Wah, pengertian banget ya, Par. Karena gue kan bisa main PS sambil nunggu dia. Maksud gue nggak masalah, yang masalah itu ya apapun lah ya, bukan makeup lah ya. Misal kita jam 5, lu udah tahu makeup, lu tuh kalau makeup lama, ya udah lu makeup dari jam 3 gitu. Iya benar. Kalau udah tahu lu orangnya makeupnya lama, tapi lu udah tahu orangnya makeupnya lama, baru makeup jam 4:30, ya kelar. Iya betul. Nah itu yang bikin marah. Iya. Kalau enggak, misalnya pun dia 4:30 mulai makeup, dia bawa tas makeupnya ke mobil lo, kan Jakarta suka macet, say. Betul. Makeupnya di mobil. Tas makeupnya yang ada 3 gini. Ya ada Allah. Ada lampu-lampunya, cek. Ya Allah. Jadi ngaling-ngalingin tuh. Nggak gitu juga, Par. Oh nggak gitu ya. Niat amat. Itu sebenarnya gue sih ya. Gue selalu makeup di mobil. Jadi tapi biar kayak orang-orang nggak nunggu, dan gue juga nggak suka nunggu makeup lama. Lu makeup berapa lama total semuka? Semuka, sejam lah. Nggak sama hairdo ya? Udah sama hairdo ya udah. Udah cepet nih. Iya, makanya gue tuh, dan juga tuh gue paling cranky kalau di makeupin. Kenapa? Gue paling jarang mau di makeupin. Karena satu, belum tentu cocok sama muka gue. Iya. Yang kedua, karena mereka mau detail, karena mereka mau ngendorse gue, ibaratnya banyak yang mau ngendorse kan. Jadi mereka tuh precise banget, karena mereka mau menunjukkan kepada followers, karena kan bagian dari jualannya mereka kan. Reputasi dia lah. Iya, reputasi mereka juga gitu. Jadi mereka harus benar-benar yang precise banget, harus even gitu kan. Jadi lama banget tuh. Jadi lama banget, say. Guanya jadi yang gitu. Lu rekor di make upin orang berapa lama? Sejam ada gak? Lebih. Hah, anjing, pernah lebih sejam? 3 jam, 4 jam. 4 jam di make upin doang? Serius lu? Foundation doang 2 jam, ingat gak? Ini Paradigm. Oh ya itu, Hah? Foundation doang 2 jam? Ada, saya pernah. Lama banget.
Untungnya karena gue ngobrol gue mau foto nih, gue ngobrol nih sama teman gue gitu kan, kok kagak mulai, terus masih stuck lagi, stucknya tuh di foundation, Par, nggak tahu ya saya pack tie pack tie lo putih, keputihan, kan emang gue memang Indonesian Chinese ya, emang gue Cina gitu. Tapi nggak segitunya juga. Tapi gue nggak seputih itu. Jadi kayak geisha gitu, kayak geisha. Ya nggak sampai se-geisha. Cuma maksudnya kayak, Par tahu dong, Par ini kan ibaratnya tuh kita mau foto buat kayak ibaratnya natural look. Iya. Gue. Natural look ya. Jadi kayak makeup no makeup itu cuma foundation say. Gue sampai yang kayak akhirnya gue hapus sendiri. Kalau misal tebal gitu berat gak sih muka kayak lo kalau jalan gitu ada enggak ya? Ada sempet gue. Ada kayak gitu. Itu dulu pas awal-awal. Pas awal-awal gue modeling di make upin ya berat. Gitu. Tapi lama kan udah kebiasaan, Pak. Dan juga sekarang kan gue bisa memilih brand foundation yang make upnya yang lo pakai. Gitu. Oke. Nah, ini ngomongin soal jam terbang lu gitu kan. Asik jam terbang. Ini kan udah kalau di model kan udah lama ya Pet. Wajah Femina dulu kan sih? Iya. 2010 ya? Yes. Terus, nah di tahun itu tuh lu menang berapa? Ada berapa kalau nggak salah ya? Nggak cuma wajah Femina ya? Di 2010 itu gue wajah Femina runner up. 2012 itu dapat predikat Miss Healthy di Miss Indo. Healthy banget gue. Patricia Gau, pagi-pagi makan apa? Gorengan. Bukan, bakmi. Sumpah gue ditanya. Terus di artikelnya ditulis lagi bakmi. Patricia Gau jadi Miss Healthy karena makan apa setiap pagi? Bakmi. Jago banget gak gue, gila, jujur banget gue parah. Terus di tahun yang sama gue ikutan Miss ASEAN, puji Tuhan runner up lagi. Terus kayak gitu, ya udah 2015-16 gue ikutan Asian Top Model, puji Tuhan runner up gitu. Oh, itu yang pecah tuh. Pecah banget. Liga. Makanya kita ketemu di Hard Rock FM. Iya makanya. Tapi sebelum itu sih sebenarnya, sebelum itu gue udah ikutan Hard Rock fashion apa sih gue lupa. Ini Fashion Rock. Gue 2 tahun sebelum ikutan Asian Next Top Model, gue memang selalu ikutan Fashion Rock. Nah itu Fashion Rock itu dari siapa? Lu? Gue dulu di Win Models. Oh iya Win. Gue masih di Win Models. Sampai sekarang sih? Udah enggak. Oh udah enggak Win? Udah enggak. Oh okay. Abis itu di saat Fashion Rock yang kedua, gue ketemu Mas Iwet sama Papa Edwan kan. Papa Edwan bilang gini, Pat lu mau gak sih jadi penyiar radio? Ntar gue omongin deh sama teman gue gitu. Coba deh lu tuh bisa tahu Pat gini, soalnya kan gue di belakang panggung suka caur ya. Iya. Ya maksudnya anak-anak koreografer, anak-anak fashion udah tahu gue lah. Di belakang layar tuh gue emang tabiat lu kayak gimana tuh? Tabiat gue ya begini gitu loh. Tapi kan gue kalau misalnya fashion show di depan kan gue harus cool you know. Cool gitu. Akhirnya ya udah gue diajakin sama Mas Iwet di interview, terus udah gitu gue ikutan di interview lagi sama Kak Marco, terus baru ikutan kelas kan. Iya. Nah itu pas udah Next Top Model. Sebelum itu ya? Sebelum. Oh oke. Sebelum Asian Top Model. Nah abis itu tuh dari Marco segala macam tes gimana tuh? Abis tes udah gitu dia bilang ya udah tapi lu ikutan kelas ya Pet gitu kan. Ikutin kelas, gue juga ada kelas bareng sama Filantropi, barengan sama Filan juga model kan dulunya? Iya, Filan dulu Asian Top Model Cycle One. Iya, yang pertama. Iya, yang pertama banget. Si Filan, iya. Bareng tuh sama dia. Kita sekelas ada berapa ya? Ada 8 orang gitu kan. Iya. Terus udah gitu pas gue tuh baru mulai siaran tuh bulan Februari. Gitar jreng. Terus abis itu tuh yang Next Top Model tuh gimana? Asisten Next Top Model NTM itu. Kenapa? Itu tuh lu kan dapat ini ya dipuji karena bukan berisik ya paling lucu gitu ya. Gue juga nggak tahu, kalau gue di situ paling lucu. Gue ngerasa gue tuh menahan diri di situ Oh, iya? Gue tuh ngerasa gue menahan diri banget karena kan gue takut ya kalau orang itu tidak bisa menerima gue apa adanya, kebencongan ini kan. Jadi gue menahan diri. Jadi yang gue bisa menggila itu ketika gue di bathroom talk. Kan kalau misalnya di toilet tuh nggak ada kamera kan. Jadi gue cuma ngobrol sama Tuti sama Aldila, kontestan dari Indonesia namanya Aldila. Tapi dia tuh grow up di UK sama di Malaysia. Jadi English terus you know. Terus Tuti orang Malaysia tapi udah tinggal di Jakarta lama. Jadi kita ngobrol tuh bahasa gitu, kebencongan kita di dalam toilet itu. Tapi kan nggak disiarin kan. Jadi gue bisa bebencongan, oh my god capek banget gue ngomong bahasa Inggris you know gitu.
Gitu. Tuti Aldila ya kan. Sekarang mereka pada kemana sih? Tuti di Malaysia, Di Malaysia. Aldila sekarang puji Tuhan menjadi ibu rumah tangga. Ah, di UK? Punya- Enggak, Indonesia? dia di Indonesia. Indonesia. Gitu. Angkatan lu tuh yang juara 1 siapa? Tawan dari Thailand. Tawan ya? Heeh. Kalau yang Jodili itu terus Jodili itu yang dari Filipina? Iya, itu dia season kedua ya. Oh 2 dia. Heeh, Jodili itu ya season kedua. Shena Liam. Shena Iya, Liam. iya, Iya, iya. itu yang dari Malaysia tuh. Iya, I think kedua, yang Kedua tuh ya. Yang Lu yang kan ketiga ya? Gua keempat. Oh, keempat, Nah, ketiga oke. itu Gani, pemenang. Oh Gani. Pemenang Asia Top Iya, Model iya, Cycle iya, 3. iya, Gani. iya, Gani. Heeh. Lu yang keempat tuh. Heeh, gua runner up aja cukup. Heeh. Ya terus di situ tuh gimana sih? Kenapa? Itu tuh menurut lu fair gak sih pemilihannya? Fair nggak fair tuh tergantung juri nggak sih? Kayak gue juga Dari lu sebagai peserta, kacamata peserta gitu. kacamata peserta. Iya. Mohon maaf, gue mah seneng banget dijuriin sama mereka. Iyalah, udah dijurin aja udah demen ya. Iya, maksudnya gue udah masuk menjadi finalis. Gue udah puji Tuhan, udah puji syukur banget par. Gue cuma doa pada saat itu jangan sampai gue pulang di episode pertama itu doang. Kalau gue pulang di episode 2 nggak apa-apa. Jadi setiap episode itu, setiap elimination day itu gue selalu udah rapiin koper loh. Oh ya? Iya, biar gue nggak rempong-rempongin tau nggak. Jadi barang gue tuh semua kebanyakan di koper. Iya. Tidak ada di lemari. Karena lemari itu sudah diambil sama kamar sebelah anak-anak Filipina Iya. sama Singapura Gue gitu. pernah tuh jalan berapa kali sama si Jodili. Oh iya. Iya. Dia sempat di Jakarta kan? Sempet Jakarta dia. Oh, sempat dekat sama dia. Gak Jangan peres tuh. jalan-jalan doang. Oh, ngedet. Jalan-jalan biasa. Jangan peres dari muka lu udah kelihatan. Ayo teman-teman yang lagi nonton ya, pasti di sini ada yang kayak psikologi gitu kan ya. Pasti bisa melihat tabiat-tabiat Gofar dengan menjawab saya kelihatan ya. Dulu dia tinggal Lebak Bulus dulu dia dekat Oh kan ngerti baru banget, Fatmawati. tahu. Jadi dekat. Oh deket. Iya. Udah deket makin deket. Si bangke Gofar mah. Dari ketawa udah kelihatan ya teman-teman ya. Udah kelihatan, udah berasa banget gitu aura-auranya gitu. Gofar Hilman mah tahu lah. Oh gitu ANTM. Gitu. Tapi apa yang paling lu dapat dari ANTM itu? apa yang gue paling dapat ya? Iya. Yang pasti pengalaman. Hmm. Yang kedua, gue jadi mengetahui potensi gue. Ya Jadi, itu. Ya itu. Bebencongan itu. Jadi gue kan dulu kan impian gue pengen selalu menjadi fashion model. Ya. Gue pengen ada di all the fashion magazine Yeah. yang kayak terus kayak gitu pengen lah sampai di New York lah segala macam lah internasional. Tapi pada saat ikutan Asian Top Model itu kan berarti gue sudah bekerja bersama teman-teman internasional model nih ya. Yeah. Dan gue di coach dengan juri-juri yang ahli di bidangnya dan spesialis di bidangnya. Jadi apa masukan dari mereka itu gue selalu inget, Par. And then gue sempat di top 3 tersebut gue punya kesempatan untuk ngobrol bersama Kenneth Go. And then gue curhat sama dia gitu loh, kayak I want to be a fashion model gini. Terus dia bilang sama gue, Pat, there is nothing wrong to become a commercial model or a beauty model. Itu tuh strength lo lah, dia bilang gitu. And lo tau nggak, beauty model tuh making more money than fashion model. Dia bilang gitu ke gue. Kata dia. Dia ngomong sendiri sama gue. Gue yang kayak Beneran nih. pada saat itu kan gue masih bego dalam dunia hal-hal ngerti gak, komersial fashion, ngerti gak sih? Ya. Gue kayak but I still want fashion model. Tetap dong ya, ngotot nih perempuan ini ya. Terus dia gitu kayak pokoknya si Kana tuh baik banget lah. Dia bilang kayak ya dia bilang sama gue, ini loh opportunity lu tuh di sini gitu kan. Terus pada saat gue pada hari pada hari kita final terus kan yang menang Tawan, terus kita again kita ngobrol lagi kan sama juri-juri kita gitu kan, ini off cam lah gitu kan. Yutsai, seorang Yutsai loh, seorang Yutsai yang dia itu adalah fotografer dari America's Next Top Model, Par. Oh iya. Dia bilang sama gue kayak, I still remember what he say to me, kayak dia bilang gini, honey, you are more than just a model. And I want to see you on TV, and you will have so many big brands with you. Dia ngomong gitu ke gue yang kayak, amin. Gue kan orangnya kayak,
Amin deh. Karena maksud gue mereka ngomong kayak gitu sama gue tuh menurut gue nggak bisa capai. Iya. Karena kan itu masih gue dalam show ya. Gue nggak tahu after effect dari show itu seperti apa. I don't know. Dan gue tuh tidak punya iming-iming besar tuh gue nggak ada Par. Iya, lu tadi bilang kan setiap episode aja lu udah packingin si koper-koper lo. Iya, karena Lu gini. udah bersiap-siap gitu kan. Betul, karena dan karena itu juga gue mengerti bahwa jadi setiap kali kita tuh setiap kali ada episode gitu kita ada green screen yang kita ngomong sendiri itu kan. Itu tuh ada namanya story producer. Yeah. Mereka tuh suka interview gue kan. Interview tuh 2 jam. Terus mereka selalu bilang sama gue, Pat, selalu ada pertanyaan di setiap episode. Do you want to become Asia do you want to be Asia Top Model? Do you want to be a winner of Asia Top Model? Well, yeah, of course I want, but dia bilang kenapa sih lu selalu ada batnya gitu? Why gitu kan? Gue bilang ya soalnya kan kompetisi ini kan kita harus melewati beberapa rintangan dan ini lu terlalu awal untuk nanya gue. Karena kayak gue belum tentu the next stepnya, the next challenge-nya gue bisa menghadapi itu. Karena setiap challenge itu kan berbeda. Gue tuh tidak mau berhayal-hayal babu gitu ya. Pokoknya yang pasti setiap pekerjaan gue lakukan terbaik. Gue lakukan terbaik. Gue lakukan terbaik. Karena kita nggak tahu Par, kapan dari mana tuh orang tuh menilai kita. Ya kan? Mungkin di saat ini gue melakukan yang terbaik gitu ya. Misalnya di episode 1. Terus kayak apa namanya? Kok gue jadi lupa sih say? Yang tiba-tiba yang kedua lu nya ngedrop gitu. Atau lu nggak bisa achieve? Iya, itu tuh yang gue lakukan di setiap pekerjaan gue juga Par. Ibaratnya nih, walaupun misalnya pas awal-awal tuh gue dikasih duit, bukan digaji kecil lah ya Par ya. Tapi we still do our best. Kenapa? Kita nggak tahu tuh kapan. Boleh dong. Kapan dan dimanapun orang tuh melihat kita. Ya kan, kalau misalnya kita bekerja di hal kecil aja bagus, nantinya orang tuh akan ingat Par. Mungkin dia nggak hire kita langsung besok. Tapi nanti kapannya gitu ya? Iya. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah saat itu pas lagi Asia's Next Top Model itu ya, lu akan melihat diri lu yang sekarang gak sih? Atau nggak sama sekali. I never imagine myself in this position right Tiba-tiba now. nge-MC di mana-mana gitu. Nggak pernah. Enggak Par, demi Tuhan. Kok nggak kepikiran malahan. Nah, lu dapet tahu talenta lu adalah kayaknya gue lebih ke hosting nih. Itu kapan? Semenjak di radio. Tunggu sebentar. Nah, masih jalan perjalanan nih. Ada nih, mundur lagi ya. Wajah Femina 2010, Becky Tumeu dan Erwin Paringkuan di saat itu menjadi juri dan jadi coach. Kalau kelas kita tuh Erwin. Ya kan? Yeah. Ngomong sama gue, Pet, lu tuh bisa jadi presenter. 2010 ketika gue umur 20 tahun. Gue kan buta dengan dunia entertainment, Par. Terus gue aja di depan kamera, gue langsung diem Par. Gue kan kalau sama teman-teman tuh caur ya, wah. Di depan kamera gue diem say. Di depan senior gue diem say, gue takut jiper gue kayak maksudnya gue takut banget gitu. Karena gue tuh demam kamera Par pada saat dulu. Terus Mbak Peti S Fatima ininya Femina bilang juga sama gue, Pet tuh bisa jadi presenter. Tapi gue gini loh, dulu tuh gue tidak mengerti bahwa mereka itu yang sudah senior, mereka sudah berpengalaman di bidangnya, mereka bisa ngomong itu ke gue karena mereka sudah melewati journey-nya mereka dan mereka bisa melihat potensi anak ini. Ada talenta. Sedangkan si orang yang kita omongin, si talenta ini nih, si orang ini nih, nggak tahu, diomongin juga masa iya sih gue bisa. Nah, terus? Di 2015 gue tidak mau melakukan hal yang sama. Di Asia Top Model, kalau sampai sekelas Yutsai dan Kenneth ngomong gitu, mereka internasional loh. Mereka bisa gitu ngomong gitu ke gue. Berarti there's something in me yang gue belum gali. Dari situ lu mau percaya tuh? Iya. Tapi kan gini, karena mungkin dari kecil itu tuh nyokap gue tuh nggak pernah trust on me gitu loh. Selalu ngerasa gue tuh failure. Karena? Ibaratnya apapun yang gue lakukan tuh salah. Oke. Jadi ya gue semakin mengerti namanya tuh psikologi, gue mengerti namanya mental health gitu. Berarti lu jarang dapat pujian waktu kecil? Jarang banget. Oke. Kalau sama nyokap gue hampir nggak pernah. Nggak pernah. Oh. Gitu. Banyak orang yang menilai bahwa zaman dulu mendidik seperti itu adalah benar biar lu kayak nggak pernah puas sama diri lu.
Tapi kan kita kan kadang-kadang ya pengen dapet apa kek. Ih, Lu baju juga gitu ya Par ya? Iya, Mak bapak lu gak pernah ini loh. kagak tahu gua aja nyisir aja. Udah, bagus apa enggak menurut gua bagus banget gitu. Ya kita pedein aja sendiri dah. Iya, iya. Teman kita happy. Iya, Ya happy dah. iya. Tapi kan kita kan kadang-kadang kan kayak pengen ini ya, kayak pengen apa namanya ya dipuji sedikit lah. Iya. Kamu cantik banget sih, Heeh. Pet. Pakai baju ini hari ini gitu. Oh, anak mama cantik banget sih, kayak gitu. Iya. Lu nggak pernah? Gak pernah Par. Alasannya adalah lu tahu gak? Emang cara didiknya aja. Emang nyokap gua tuh tiger mom lah ibaratnya, Oh, tiger mom. iya. Tapi apa ya? Ya, tiger mom sih dia. Iya. Tapi lu beruntungnya ini ya. Apa namanya bisa membentuk pribadi lu yang seperti ini ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Karena kebanyakan ya Hah? orang yang dididik secara seperti itu. Hah? Haus popularitas dan haus pujian tuh luar biasa sih. Gue haus sih kebetulan dia. Ya, minum ya. minum. Yuk, masuk. Nah, masih haus gak? Enggak. Enggak, enak ya? Iya, enak banget. Pak haus popularitas sih. Kalau menurut gue sih gue juga didik kayak gitu. Heeh. Cuma gue beruntung gue ketemu teman-teman yang tepat. Bener, gue juga. Komunitas yang tepat tuh penting Iya, banget. iya. Iya. Jadinya ya membentuk kita yang udah ya slow aja deh. Iya. Kayak lu kan gue melihat lu tuh dari tadi cerita lu yang seperti dulu. Contoh gini deh. Ini hal yang paling gue ingat soal lu ya. Heeh. Asik. Lu tuh punya mental yang luar biasa, Pet. Kenapa? Ingat gak ulang tahun Hatur KFM lu disuruh MC? Aduh. Kok makin panas ya diri ini ya, Say? Aduh. Ayo ceritain lagi coba, nggak apa-apa. Kalau ingat masa Men. lalu seru ya. Ini menurut gue ini mental yang anjing nih orang nih, Pet. Mentalnya bagus banget. Gue jadi elu Heeh. belum tentu bisa loh. Kenapa? Belum tentu bisa. Heeh. Ini gue ceritain ya. Ceritain ya guys, Iya. ceritain silakan Gopar Hilman. Suatu hari Pet ibarat kata tuh rookie di Hatur KFM, anak baru lah. Anak baru banget. Iya. Baru juga berapa hari siaran kalau nggak salah ya? Iya. Iya. Disuruh jadi MC-nya ulang tahun Hatur KFM di Hatur Cafe Pacific Place. Yang datang itu tuh media-media gede, Dan para senior. para senior. Media gede tuh media TV dan media cetak. Heeh. Ya. Dan para seniornya ada Om Farhan, bahkan ada founder Hard Rock gitu kan, Mutia Kasim datang gitu kan. Senior tuh datang semua, senior datang semua. Pet nge-MC. Set. Gue melihat Pet nge-MC, oh ya udah. Gue juga kalau nge-MC sih ya di lingkungan baru gitu kan, di pekerjaan baru udah pasti grogi sih. Dan Banget. tuh wajar banget menurut gue. Heeh. Anjing nih anak baru disuruh nge-MC, gue juga akan kayak dia kali groginya gitu kan. Heeh. Gue grogi banget parah. Tiba-tiba Heeh. si mulut comel Teh Indi Baren Teteh. naik panggung ngerebut mic-nya dia, ngomong gini, kaki panjang, kalau nggak bisa nge-MC liatin tante nge-MC ya. Wah, langsung biji gue langsung turun loh, nguk gitu. Wah, anjing geli aku, aduh. Anak-anak yang kayak penyiar-penyiar kayak Andira, aduh. Langsung serba salah Ci. Padahal Yang lu dari posisinya kedua ya. Iya. Tapi gue kok langsung kayak biji gue kayak kondor gitu, nguk gitu. Wah, anjing, aduh, perut gue sakit tau gak lu? Iya, Padahal iya. itu di situ lu, tapi gue merasa tuh sakit. Karena mungkin kita semua tuh Penyiar dan MC, iya. iya. Jadinya ngerasa kayak gitu, anjing gitu. kan. Anjing gue di posisi lo sih jir gitu Iya, ya. tapi yang gue suka dari Pet adalah dia bisa membalikan itu menjadi sebuah komedi. Dan akhirnya lu tanpa bibir getar-getar, tanpa ya emang hidung lu kan kembang kempis ya dari dulu ya. Gini-gini mulu kan. Iya. Tapi di situ tuh lu masih stay cool, Heeh. masih ngomong, masih berinteraksi sama Teh Indi Barens, masih berinteraksi sama penonton. Menurut gue anjing tuh mentalnya, anjing gue juga nggak bisa sih cuy. Gue belum tentu bisa lo cuy di situ cuy. Apa yang akan lu lakukan kalau di situ? Ya pasti akan ngelawak ya. Cuma kan kondisi melawak dalam keadaan tertekan, itu kan pasti kita akan 90% akan mengeluarkan lawakan yang tidak lucu, men. Gue tidak merasa gue lucu di situ. Gue Nah. cuma ikutin alurnya dia. Iya, nah itu yang gue bilang sama lu. Heeh. Lu tuh tahu mental dan lu kayak menahan diri, ya udah gue ikut aja. Heeh. Gitu. Maksud gue lu nggak menjadi seorang yang lebay di situ, lu nggak berusaha menentang
dalam tanda kutip senior gitu kan. Iya. Tapi lu kayak ngalir aja udah. Iya. Nah, itu mental, Pet. Iya, puji Tuhan, terima Itu kasih untuk mental. Shirley Winarso emak gue, Kamsia. Mental gue udah dari kecil, udah dilindas dari emak gue. Anjing tuh momennya sampai sekarang gue inget banget cuy. Iya. Dan ini selalu Heeh. kalau gue lagi webinar atau segala macam, kasus ini gue bilang sama orang-orang. Seriusan loh? Iya. Maksud Puji Tuhan. gue tuh misalnya kayak ada orang misalnya gue lagi share soal radio, share soal public speaking gitu kan. Pasti kasus ini tuh selalu gue kasih ke orang itu. Karena yang terpenting adalah lu mental. Iya. Mental benar, aja. benar. Kan dalam nge-MC gitu kan, it's all about professionality kan. Orang tuh nggak pengen tahu lu di luar tuh abis diceraiin sama pasangan lu. Benar. Orang tuh nggak pengen tahu lu lagi ada masalah sama cewek lu, sama pacar lu gitu. Orang tuh nggak pengen tahu. Orang datang ke lu pengen lihat lu tuh pengen dihibur Betul. gitu. Apalagi MC men, kan nggak semuanya apalagi wedding gitu kan. Heeh. Ibu-ibu kan nggak semuanya tahu kita gitu kan. Betul. Iya. Mending deh ibu-ibu anak muda aja belum tentu tahu kita gitu kan. Betul. Tapi kan dia datang kayak untuk gimana caranya gue lagi makan terus nengok lucu juga nih orang gitu. Asik juga nih orang. Itu kan mental, Pet. Betul. Dan itu yang selalu gue kasih contoh. Kasusnya itu gue yang pengen sampai sekarang loh. Anjing loh. Elunya yang jatuh ya, Say? Wah, biji gue jatuh cuy. Kiri kanan gini tut biji gue kiri kanan nih. Tut. Sampai sakit perut gue. Perlu tau nggak? Abis itu Mas Iwet, Iya. Mas Iwet Ramadan, Iya. dia datang ke gua, dia minta maaf sama gua. Kalau Mas Iwet gak apa-apa, gue bilang gak apa-apa. Maksudnya ini juga maksudnya kan apa ya? Masukan buat diri gue gitu loh. Jadi kayak gue juga terima kasih kok. Gue datang ke Kak Indi, gue bilang thank you Kak Indi gitu loh. Karena Lu ngomong gitu? iya, maksudnya sampai sekarang pun gue kalau ketemu Kak Indi, gue sama sekali nggak ada hard feeling. Iya. Karena menurut gue itu pembelajaran buat gue. Hmm. I don't want that to happen in the future. Iya. Cukup sekali dan puji Tuhan sama lingkungan kita sendiri, Pak. Betul. Itu gue masih bersyukur banget. Bayangin kalau misalnya gue lagi nge-MC di acara terbuka, maksudnya acara yang orang lain tidak mengenal gue. Iya. Terus tiba-tiba klien datang ambil, itu lebih gila, Pak. Iya. Ini untungnya Kakak ini kelas kita kakak nih. kelas kita nih. Udah deh kayak, dan gue ngerasa malah gue bersyukur pada saat itu sebenarnya, Pak. Nah, Karena gue ngerasa ini tuh ulang tahunnya Hard Rock Hard Rock FM loh. FM, iya. Masa sih gue anak baru bikin garing? Gue tuh juga nggak enak hati gitu kan. Ya puji Tuhan ada Teh Indi langsung ambil. Walaupun itu bisa bikin kalian jadi cenat-cenut ya semuanya. Iya cuy. Ada, tapi gue ngerasa gara-gara dia acara itu juga jadi seru abis itu. Jadi seru. Ya emang dasarnya ya kan. Kita kan emang kantor kita ya Hard Rock FM ya, mantan kantor kita. Kayaknya baru keluar ya. Iya. Cheers dulu yuk. Cheers yuk, cheers. Dulu kita sempat ini siaran bareng tapi beberapa kali. Iya, Thank you, berapa kali. Gofar. Iya. Gofar juga senior yang luar biasa baiknya loh. Biasa Tapi aja. bener ya biasa aja. pengen gue lempar nih air. Cheers ya. Tapi bener parah. Tapi gue tuh bersyukur banget. Senior di Hard Rock FM baik-baik semua ke gue. Iya. Dia bilang, Pak, tolong bantu ya Pak. Tapi sebenarnya kuncinya ada satu sih Pak. Apa? Yang maksudnya ya kan gue udah 5-6 tahun ya di bidang ini. Gue ngerasa you have to humble yourself sih. Itu penting. Penting. Iya, ketika lu datang ke sebuah acara gitu kan, lu merasa superior, justru itu akan meruntuhkan lu, beneran dah. Orang tuh akan melihatnya tuh lucu aja ketika lu merasa superior ya. Orang tuh akan ngeliatnya lucu. Iya. Humble tuh kunci dari segalanya sih cuy. Betul. Iya. Jadi kayak ketika orang-orang tuh bilang kayak gue udah masalah sama ini A B C sama senior gini-gini. To be honest Par, somehow ya gue sama gue bekerja di dunia modeling di radio gitu ya. Gue sedikit banget punya Gesekan di situ. gesekan gitu. Kok kayak gue mulus aja gitu, kayak bukan mulus kayak kerjaan gue gitu ya, enggak, tapi lebih kepada networkingnya, personal relationship tuh nggak ada masalah Par, karena I respect your your privacy, kayak gue respect juga pemikiran lo gitu, ya udah gitu, gue nggak mau yang ngeganggu atau gimana. Dan itu Kalau yang misalnya gue nggak bisa ya gue tanya gitu. Nah itu penting tuh. Heeh. Penting.
Kita Iya. kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu dan pengen tahu. Betul. Jangan nggak tahu tapi sok tahu. Itu Betul. tuh salah tuh. Yes. Bukan salah sih. Di kita jadi kita tuh merasa diri kita pasti bener banget kalau di soal pekerjaan ya. Gue juga pasti sampai sekarang juga, sampai terakhir gue siaran ya gue masih nanya-nanya, kalau ini gimana sih, kalau ini gimana sih, kalau nggak tahu gue tanya aja. Iya. Iya. Atau memastikan gitu kan, nggak ada yang salah sih menurut gue. Iya. Nah tapi emang sih kita kan, mantan kantor kita kan senior itu kan memang terkenal kan dulu mapras banget ya. Emang dikenalnya tuh emang kejam dan tangan besi oleh Mutia Kasim gitu kan. Akhirnya tuh turunan tuh Farhan, Indi apa segala macem. Iya, ya pasti kayak gitu. Orang gue di panggung aja, lu ngapain di sini Par? Gitu. Ini kan gue gue kan duduk di atas panggung tuh rame-rame sama Teh Indi Bareng sama Andira sama gue segala macem. Itu diceng-cengin gue. Ini anak nih pacarnya sama harus sama orang kaya nih. Kalau nggak mau anjing banget kan, mulutnya comel banget. Ya, tapi kan lucu, itu kan cengan ya udah. Iya, cengan. Ya cuman ya ketawa aja kita mah. Iya. Iya, tapi emang gitu sih. Mental lu sih mantap tuh. Puji Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan. Mungkin tanpa kita sadarin ya, walaupun kita dulu benci sama kita ya, Iya. somehow itu sudah dididik dari kecil gitu mental gua. Ternyata tuh ada gunanya Ada juga gunanya. ya. Jadi memang kalau di Indonesia tuh apa-apa ada untungnya. Si untung tuh Yang selalu lu ada bilang. untungnya. Yang lu bilang tuh. Heeh. Nah, terus Bat, Hard Rock lo keluar kapan sih? Hard Lupa Rock, gue. aduh gue keluar kapan ya? 2018 ya? 3 tahun lalu ya? 2018 bener. Iya, 18 keluar ya. Cabut tuh. Cabut. Nah, abis itu tuh udah rame MC wedding atau belum? Oh sebelum itu gue udah MC wedding. Lu wedding tuh makanan lu banget ya. Puji Tuhan ya Par. Iya. Lu tau gak? Ini klasifikasinya adalah wedding Indo-Chinese. Iya. Bener gak? Iya. Itu makanan lu banget. Ya gak sih Pak? Ada. Ada yang lokal juga. Ada ya? Iya, Kalau ada. cowok tuh Edric Chandra tuh. Iya betul. Kalau cowok tuh ada Edric Chandra tuh. Iya udah Makanan dia. Puji Tuhan Pak. Iya. Puji Tuhan banget. Nah, apa enaknya wedding menurut lo? Fun fact ya Par. Ya, Gue tuh dulu paling gak mau ngambil wedding loh. gue sama. Gue takut. Oh, iya. Karena wedding itu menurut gue krusial banget dan penting banget. Iya. Itu once in the lifetime loh. Kalau misalnya acara itu berhasil atau enggak, Lu akan diinget seumur hidup. itu MC-nya. Iya. Wah, gue takut banget. Iya. Dulu gue nggak pernah mau ngambil Par. Pertama kali ngambil. Pertama kali ngambil itu gue nge-MC-in buat teman gue sendiri. Yang pertama itu namanya Reva Tamara. Yang kedua abis itu ada Felicia Yosefin, Liz, terus sama yang ketiga Jenny Huang. Oke. Tiga orang ini. Yang pertama itu gue dipaksa sama Reva Tamara untuk nge-MC bertiga sama Ayu Dewi. Oh. Karena dia bilang, Pat lu tuh mirip banget kayak Ayu Dewi. Banyak yang bilang gitu. Banyak banget. Terus udah gitu, Pat lu ntar nge-MC bang Ayu Dewi ya gini. Oke, gitu. Dan gue belum pernah nge-MC. Oke. Itu gue juga belum hard rock loh. Itu tahun 2012 Par. Oh itu 2012. 2012. Gue gak pernah nge-MC. Gue tidak karena background public speaking. Cuman karena emang gue jago, emang ngebanyol sama teman-teman gue. Kalau behind the scene tuh gue ngebanyol banget sama teman-teman gue kan. Padahal Pat pokoknya lu harus ya MC di wedding gue gitu. Oh iya. Ya udah. Tapi itu wah, itu pengalaman pertama yang gak akan pernah gue lupain sih. Di saat itu tuh apa yang lu lakuin tuh di panggung? Par. Iya. Lu bayangin itu yang gue tamat Teh Indi aja tuh gue 2016 loh Par. Iya. Ini 2012. What do you expect? What do you expect? Ditambah lagi ada Kak Ayu Dewi. Iya. Dia kan senior gue banget nih. Iya, udah hard rock juga, kakak kelas di hard rock gitu kan. Udah nge-MC di mana-mana gitu kan. Dan gue itu tidak pernah nonton dia. Jadi gue nggak tahu dia tuh gimana, ya kan? Jadi oh ya udah deh, gue cuma humble myself aja. Gue kayak Kak Ayu, gue bilang gitu kan, Kak Ayu. Terus gue lupa deh satu lagi MC cowok tuh siapa, gue lupa deh. Gue bilang tolong bantuin, this is my very first time nih MC gitu. Terus gitu gue ingat banget Kak Ayu bilang, udah ikutin aja alurnya. Tapi kan gue buat yang baru kan gimana ya, gue kan kayak butuh yang kayak ada tulisan-tulisan tuh ya, yang kayak lengkap ngerti gak sih? Contekan lah, Iya misalnya kayak ini part lo, ini part gue gitu kan. Itu gak ada sama sekali. Plus temen gue itu tuh
bikin undangannya adalah muka gue dan tulisannya Miss ASEAN 2012. Jadi kayak ibaratnya, well, the image of beauty pageant, the image of Public speakingnya bagus. bukan public speaking bagus, say. Apa? Tapi kan ya elegan dong. Iya. Elegan dong. Ah. Udah pakai dress ya gue, udah pakai Yogi Pratama, gue gat banget. Kece nggak gue ya, desainer kondang. Gitu. Ya udah, jadi gue harus jadi gini, yang membedakan gue dan Kayu adalah ya gue harus lebih elegan. Oke. Karena kan gue di situ kan di presentnya sebagai Miss ASEAN. Seorang beauty Berat tuh pageant. cuy, Iya berat, dong. berat. Gue berat banget, gue kayak ngebawa Iya. nama itu kayak pegel pak badan gue. Heeh. Terus ya udah akhirnya kayak ya udah deh gue ikutin aja dia ngelawak, ya gue cuma ketawa-ketawa. Sumpah gue nggak ada ngelawaknya sama sekali. Gue kayak mati gaya. Abis itu nikahan kedua Felicia Yosefin itu tahun 2014. Oke. 2015 deh, 2014. Temen lu juga? Temen gue di Four Seasons gue inget, dan kebetulan gue nge-MC bareng Kado Chow. Kebetulan Kado Chow tuh gue udah kenal dari zaman gue SMP. Jadi pas ketemu kayak jadi enak lah. iya, gue bilang Kado Iya, tolong iya. bantuin ya. Ini gue nggak pernah, emang benar-benar tuh gue nggak bantuin mereka, gue nggak dibayar loh. Benar-benar kayak gue nggak bantuin mereka karena mereka bilang, Pat lu yang MC kayak gitu loh. Karena ya again, karena mereka percaya sama gue bahwa gue tuh bisa nge-MC. Karena gue suka ngebanyol lah di kuliah, di sekolah, di anak-anak tuh gue ngebanyol par. Oh yaudah, gue coba lagi nih. Terus kayak gitu again yang si Jenny Huang itu di Palembang gue barengan Kak Dev Hendrik. Gue juga bilang Kak Dev tolong bantuin ya gini. Yaudah Kak Dev tuh kasih tau gue ini porsi kamu, ini porsi aku ya gini. Oke. Gitu. Ya gue juga terima kasih banget tuh Jenny Huang, dia ada bayar gue sih lumayan nih. Thank you loh Jenny. Ya udah akhirnya dari situ gue ditawarin beberapa wedding, gue hampir tidak mau ngambil lagi karena gue takut. Terus kok tawaran wedding banyak banget ya? Nah, tunggu yang sama Ayu Dewi itu tuh pas di panggung tuh gimana? Works aja menurut lu? Hah? Works gak pas di panggung sama si Ayu Dewi? What do you mean worse? Ya, lu merasa lu nge-MC-nya berhasil gak bareng dia? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena Grogi aja. Grogi. Say, lu tahu nggak? Teman gue tuh nikahannya live, Say. Say, nikahannya gede banget. Kalau nggak salah di Sangrila Surabaya deh. Pokoknya gede banget. Terus udah gitu ya Say, itu kayak ada 1.000 orang ada loh. Say, gede banget. Terus kayak apa namanya, pernikahannya itu tuh disiarkan langsung live. Pada zaman dulu tuh kan belum ada tuh namanya live kayak di YouTube atau website ya. Dia live di website, Say. Sama ada alat-alat yang kayak yang kalau lo lihat di TV syuting yang gede. Jimmy Jeep gitu Jimmy Jeep gitu, par. Terus udah gitu, maksudnya mungkin gue kaget kali ya dari orang-orang kampung Sunter gitu ya ke Surabaya, terus nikahannya tuh wow gitu. Jadi gue kayak aku belum terbiasa nih ke dunia hedon gitu. Gitu. Ternyata teman saya tuh hedon ya gitu ya. Wow gitu. Baru jadar ya. Iya. Kok kayak yang saya ini nggak salah, saya nikahannya terus kalau saya dia undang artis siapa. Maksudnya kan biasa gitu kan. Gue kayak agak shock gitu. Wow. Gue belum terbiasa nih begini. Beginilah hidup gemerlap. Iya. Gue belum terbiasa nih gitu. Oke, ini ngomongin MC dari 2012, 2014 langsung menuju ke Hard Rock tadi 2016 ya. Betul. Hard Rock enggak 16 ya? Iya 2016. Oh iya, Hard Rock 2016. Nah, ketagihan wedding, bukan ketagihan sih ya. Lu bilangnya adalah tiba-tiba wedding ini tuh jobnya bermunculan banyak. Nah, itu pas tahun berapa? Ingat gak lo? Di tahun 2016 Dari situ tuh wedding bermunculan gitu kan. bermunculan. Enaknya wedding menurut lo apa? Enaknya wedding ya? Iya. Setelah gue melewati ketakutan gue itu Iya, ya. iya. Enaknya patternnya hampir sama semuanya. Dan Gak perlu banyak improv. improv tetap. Maksudnya kalau misalnya yang formal kan gak harus improv kan. Iya betul. Ya kita lurus aja. Yes betul. Apa ya? Ya gue pribadi sih gue senang ngeliatin kalau kedua pasangan married gitu with the family. When they're happy tuh gue happy. Gak tau kenapa ya. Kayak mungkin karena gue melihat Cinderella pada
kenyataan gitu ya, Say. Pernikahan maksudnya everlasting wedding gitu loh. Iya. Ya walaupun gue nggak tahu apa yang terjadi before after ya, Say. Cuman kayak gue di saat itu gue melihat mereka bahagia. Iya. Gue tuh sama kayak lu, awalnya tuh nggak mau ngambil MC wedding. Even sampai hari ini, gue akan ambil kalau mempelainya yang mau, bukan WO-nya. Kalau mau, gue tanya dulu yang mau siapa, mempelai atau WO-nya. Mempelainya ya udah. Karena menurut gue ketika yang pertama, menurut gue kan agak-agak serampangan ya. Tapi meskipun bisa di brief sih, bisa diatur itu gitu kan. Tapi pasti kalau misalnya mempelainya yang mau, dia udah tahu apa karakter gue. Yes. Makanya apa dia yang mau. akan lo keluarkan? Iya, makanya dia mau gitu. Yes. Balik lagi ya, gue nggak bakal ngomong jorok juga sih di wedding gitu kan. Tapi ada satu wedding yang nanti pas acara bebasnya nih kan anak muda doang. Udah nggak apa-apa ngomong semau lu. Yang bener loh. Ya udah deh. Hajar. Tapi gue juga kalau misal di wedding tuh gue kayak agak nyelipit dikit kok. Iya. Karena gue mulutnya dulu ya awal ngambil, gue pernah inget banget itu, gue udah sering ceritain ini sih di beberapa podcast gue ya. Kawan Kunto Aji. Kenapa? Iya, misalnya gue lagi nge-MC nih, ada ibu-ibu datang, belum salaman langsung ke booth kambing guling. Ibu-ibu jilbab ungu, salaman dulu kali. Main langsung ke booth kambing guling. Si bangke. Sama gue bilang gini, Kunto Aji dulu LDR sama ceweknya lama banget. Bisa dilihat tangan kirinya lebih keker. Kecapean diri sendiri ya. Betul nih. Tapi itu menjadi kenang-kenangan. Tapi udah habis itu gue belajar, ya udahlah ya, gue sekarang kalau MC lurus-lurus saja gitu kan. Kalau misalnya yang free ya udah baru. Iya. Karena gue tuh dulu tuh menurut gue tuh gatel ngomentarin orang, tapi lama-lama udah enggak. Lo harus jadi judges gue rasa tuh. Nah akhirnya tuh gue ya udah lurus-lurus aja jadinya. Emang dia lurus? Lurus lah. Hah? Lurus. Lihat tuh tim lo berketawa. Gue sering tau dapet ke MC formal bisa lurus-lurus aja udah. Gue juga. Lurus-lurus aja. Gue udah. juga. Meskipun kayak Iya. Boleh gak sih ngomong ini? Iya banget. Tahan, dibayar. Tapi kalau misalnya wedding kan lu ribetnya adalah nggak boleh salah penyebutan nama. Oh itu iya, mutlak tuh. Say, nggak cuma wedding, semuanya juga nggak boleh salah sebut Nggak, nama. maksud gue, iya mengerti. Cuma kan wedding kan beda lah kalau misalnya lu di festival yang riuh banget, gitu. Lu salah sebut nama mungkin, sorry ya maksud saya, itu masih bisa. Meskipun emang disebelin. Tapi kan wedding sepi, semua mata tertuju ke lu kalau lagi MC. Nah itu tuh MC formal ya, jadi kayak enggak tergantung partner. Nah itu bener sih, ya, tergantung partner ya. Tergantung partner, Gue tuh sendiri terus kalau MC wedding. Nah, enggak deh, sama Kunto Aji gue mau Ucita Pohan. Tapi saya gue sendiri-sendiri tuh. Iya lah, lu request aja sama partner. Iya gitu aja. Iyalah, misalnya kalau misalnya weddingan lebih dari 200 orang tuh, lo boleh deh tuh pakai partner. Biar seru, Par. Lo sendiri juga kayak pas lu ngejok terus kagak ada yang ketawa, anjing gitu. Blup. Ya gak sih? Terus kayak bercandaannya lo kan belum tentu kayak orang tua ngerti gitu kan. Iya benar, makanya. Iya, makanya lo harus kayak ada tanaman, ada ngimbangin. Iya. Setidaknya kalau misalnya nggak ada yang ketawa, partner lo bantu ketawa lah gitu, pasti ada. Biar seneng lah, biar ada energi buat kita lah. Iya, biar ada energi positif itu. Terus apa lagi yang lo suka dari MC wedding? MC wedding apa ya? Selain durasinya yang nggak begitu lama. Iya. MC wedding apa ya, Dep? Oh, setiap ke beberapa kan kebanyakan ke luar kota kan, jadi kayak makan tetap ya gue makan. Pesan apa ya Dep ya di sini, apa ya gitu, makan ini. Lu tipe orang yang makan banyak susah banget gemuk ya? Lumayan. Nah, apa lu jaga makan banget? Enggak? Lumayan sih, jadi kayak gini, gue itu kalau makan nggak bisa
kebanyakan. Jadi gue makan secukupnya. Emang dari dulu gitu? Enggak. Oh. Lately I think the past 4-5 years. Oke. Terus gue juga kayak menghindari makanan goreng-goreng. Karena maksudnya ini kan kita punya aset ya. Iya. Gue sempet tuh dulu gue suka banget makan gorengan, makan Gue baru 3 hari lalu gue makan gorengan tuh. Ya gorengan mah sesekali nggak apa-apa, Enggak, Par. gue tuh tiba-tiba leher gue sakit. Akhirnya gue minum aja. Udah batal puasa. Gue minum aja dah. Gara-gara sakit leher gue. Alasan lu. Enggak, gara sakit aja. Iya. Oh iya, baiklah. Langsung tebel cuy. Tenggorokan gak enak. Kayak tebel gitu. Tuh minyak curah nih gue yakin. Tapi ya itu kayak Tapi misalnya ada beberapa gorengan yang enak sih. Iya. Sekali gak apa-apa lah ya. sesekali nggak apa-apa. Cuman kayak gue tuh dulu suka banget, Par. Gue suka banget kayak ibarat kentang goreng tuh gue bisa makan tiap hari. Oh iya. Dulu gue bisa makan tiap hari. Cuman gila, gue sempet yang sampai radang, panas banget, sampai suara gue tuh sakit banget. Yang kalau ngomong tuh sakit banget tuh. Iya. Itu gak enak tuh. Gak enak banget. Terus udah gitu sedangkan nge-MC gue tuh tiap hari. Iya. Mati lah gue. Terus kayak minum tuh suka yang dingin. Eh. Yaudah sekarang tuh gue minumnya kebanyakan yang biasa aja, yang anget. Kalau yang dingin ya kadang-kadang, ini kan spesial nih, jadi gue mau dingin biar seger gitu kan. Bisa di Bandung gue all the way here, hello. Terus salah tempat lagi gue ke tempat lo gitu kan. Jadi kayak butuh yang adem. Dia nyasar tadi. Iya, jadi alamatnya dia itu tuh ada juga di Kalibata. Dia punya Namanya di Pejaten, sama. namanya sama, nama jalannya sama. Iya. Tiba-tiba di Kalibata. Ya udahlah ya. Jadi mengerti bahwa even di satu kota pun ada 2 nama yang sama gitu, Iya, jalan-jalannya. Iya. Bahkan lebih kali. Lebih. Iya. Apalagi nama-nama buah ya. Kayak hampir semua daerah deh di pelosok Jakarta memakai nama buah dan bunga. Jadi harus lebih smart. Harus liatin apa namanya jalannya, terus kelurahannya lu liatin deh tuh ya. RT RW-nya sampai bener. Gitu. Oke. MC lu juga yang paling baru adalah Indonesia Next Top Model yang baru kelar nih kemarin. Yang menang tuh si Ilen ya. Lu nonton? Enggak, gue liat pas habis briefing lu, Enggak, gue liat YouTube doang. Iya. Tapi gue lebih suka dari semuanya. Entah kenapa gue lebih suka sama Yumi sih. Kenapa? Kayak ini orang kayak seru aja gitu. Iya, gue rasa lo harus undang nih podcast lo. Si Yumi ya? Si Yumi sama cewek itu juga gila, Cika. Siapa? Sablek, berdua dablek. Oh. Lo harus undang mereka berdua. Dablek mereka berdua. Kayak satu frekuensi gitu dableknya. Iya. Pernah kalau nggak salah di Dedi ya? Pernah mereka. Pernah di Dedi. Iya. Itu kocak tuh dia tuh. Si Ilen itu menang. Nah, kalau yang kayak kompetisi-kompetisi gitu tuh penilaian dari juri pasti. Iya. Yes. Untuk Indonesian Next Top Model di cycle pertama di mana gue bekerja, yes. Gue bisa menjamin itu karena gue kerja di sana. Oke. Dan gue melewati proses-proses itu kan. Kan ada, kita kan ngomongin industri ya. Industri kan kayak sebenarnya yang si B ini harusnya berpotensi menang nih, tapi karena si A itu secara industri kayaknya ngejual banget, kita menangin A deh, gitu gak sih? Enggak ada. Emang pure udah penilaian tuh. Pure penilaian. Terus kalau drama-drama udahlah industri aja lah ya. Oh enggak, itu nyata. Itu si Dedi berantem sama Panca tuh? Nyata. Ah masa? Iya. Coba deh tanya dia. Oh gitu, itu nyata. Nyata banget. Nyata banget. Tapi menurut lu gimana nih? Ini kan pertama nih. Yes. Kurangnya apa? Kurangnya ya? Iya. Karena pasti nggak mungkin nggak ada kekurangan dong. Kekurangan banyak. Iya. Kekurangan banyak. Tapi, apa menurut kekurangan yang pertama nih? Efisiensi waktu. Contoh yang mungkin harusnya bisa lebih cepat jadi nggak cepat. Secara produksi berarti? Produksi. Terus yang kedua kalau menurut gue bintang tamu. Yang kalau menurut gue harusnya setiap eliminasi tuh harus ada bintang tamu lah. Bintang tamu, entah itu fotografer, maksudnya kita libatkan lebih banyak lagi industri-industri fashion, orang-orang fashion gitu. At the end of the day kan ini kan juga memang top model sama dengan ya dunia fashion juga. Cuman gue mengerti bahwa yang pertama ini very crucial, Par. Jadi ini kan bukan
show gua ya, maksud gua Mhm. bukan gua yang punya lisensi Iya. gitu ya. Ada orang-orang yang apa namanya produsernya, direkturnya segala macam, mereka kan sudah lama di dunia TV Indonesia. Heeh. So mereka itu tuh pengen nge-reach semua kalangan. Ah. Jadi mereka juga benar-benar mikirin mereka mengundang beberapa bintang tamu yang lebih universal lah, maksudnya lebih banyak orang mengenal gitu Iya, loh, iya, supaya kalangan A, B, C, D, E, Dapet F, nih. G sampai Z tuh Semuanya tahu. semuanya nonton Iya. gitu. So ya kita mengerti dan kita mendengar kok keluh kesah dari teman-teman yang nonton gitu loh. Cuman ya I cannot do anything. Gue cuma bisa memberitahu, dan gue yakin juga teman-teman dari production team juga sudah membaca itu sendiri kok gitu loh. Back again itu keputusan kan bukan di gue. Maksudnya keputusan untuk kayak bintang tamunya siapa gitu-gitu kan dari mereka gitu. Dan misalnya kayak challenge gitu ya, Par. Ada beberapa challenge itu tuh nggak jadi karena masalahnya kan sekarang lagi COVID. Iya, agak susah Terus tuh. juga ada beberapa tempat yang tidak memperbolehkan untuk syuting. Banyak keterbatasan gitu-gitu. lah ya. Banyak keterbatasan lah gitu. Iya. Tapi perlu dikasih apresiasi untuk mereka di masa COVID, mereka tetap syuting dan bisa membuat segini besar gitu ya, orang-orang aware dengan Indonesian Next Top Model. Ya perlu dikasih apresiasi lah buat mereka semuanya. Iyalah. Apalagi ini baru pertama gitu kan. Iya gitu. Iya, dan ya pasti kan banyak perbaikan di yang kedua, yang ketiga udah pasti lah. Iya. Belajar dari yang pertama gitu. Tapi ini new thing kan. Iya, sesuatu yang baru bener. Nah, oke lah, lu ya kredibel gitu, lu model gitu kan dulu gitu kan. Sekarang masih bekerja di entertainment juga gitu kan. Luna Maya pun, Yes. Panca juga. Alasan mereka milih Dedi itu apa sih? Coba lu tanya deh sama Mbak Coci sama Pak Upe. Silakan. Silahkan. Dia fashionable enggak? Pakai Fashionable ya loh. men. Apa sih pakai kupluk sama kacamata hitam tuh nggak fashion dari mana? Sama kaos buntung. Badan dia tuh fashionable. Coba lu bisa nggak botak kayak dia? Ya bener juga sih. Tuh, itu termasuk fashion. Bener. Dia itu dari dulu trendsetter, lu percaya nggak? Tuh, Contoh. laki-laki dari zaman dulu pakai eyeliner. Dia doang. Yang kepala cuma setengah. Kayak biksu. Dia doang. Iya bener Tuh. juga. Udah pakai alis nih. Alisnya buntung satu gitu Iya sini. Dia doang. Hitamnya bawah. Heeh. Dia doang tuh. Dia Iya doang. sih. Bener, Nggak ada bener. lagi. Tiba-tiba berubah dari kurus krempeng. Langsung jadi The Rock. Iya. Enggak. Gue tanya, dia trendsetter, gue bilang. Iya benar. Nggak ada yang bikin kayak dia. Mungkin itu ya Heeh. yang bikin dia jadi Iya. juri ya. Iya. Di juri aja dia tiap minggu latihan catwalk loh. Serius loh? Iya. Dia. Heeh. Gara-gara gue. Karena gue paksain tiap eliminasi ada video fashion show. Iya. Dia ngomel terus sama gue. Ya nggak Mas Ded? Keren lo jalannya sekarang. Gitu gue ya. Anjing. Lo jangan salah, dia trendsetter lo. Juga. Ntar gue tanya sama Om Deddy deh. Iya. Dad, bener gak Dad? Kata dia. Lo tanya dia. Sekarang dia ada iklan-iklannya di jalan lebih bagus. Lu ntar lihat deh. Ada tuh dia baru posting tuh. Dia jalan gitu kan. Iya. Set. Wih, jalannya fashion show. Udah, udah belajar banyak. Itu Petgau tuh yang ngajarin. Tuh. Itu gara-gara Petgau tuh. Dia benci banget sama gue, tapi kayak tuh kan kepake gue bilang. Lu berapa episode di sana total? 40. Guanya di dalam episode 30 episode. 30. Dari 40 gue 30. Oh. Good money tuh. Puji Tuhan. Ah. Puji Tuhan. Oke lah ya. Oke lah. Oke banget. Kenapa sih? TV-nya kan lu kan dulu insert juga. Masih nggak sih insert? Lagi tidak. Lagi tidak. Oh. By the way insert tuh masih joget-joget clubbing. Udah enggak Udah enggak ya? dong. Sekarang udah enggak ya? Udah Oh, enggak. gue udah lama sih. nggak nonton. Hanya untuk special edition ulang tahun. Oh, joget-joget tuh. Yes, awards gitu. Si Rian Ibra masih di sana? Masih. Insert masih? Masih. Oh, masih dia. Berkembang dia. Oh. Pagi-pagi apa? Ambiar. Oh iya. Akhirnya dia bisa mengeluarkan kengondekan dia, di situlah sedikit. Dulu kan kenceng banget. Kenceng banget, Bro. Kenceng banget. Anjing. Terus
Kalau menurut lu ya, Hah? secara finansial gitu kan, Hah? enakan TV apa off air kayak MC? Off air lah. Udah pecah sih. Udah pecah sih off air. Eh, Lu bisa ngambil tiap hari juga kan? Iya. Iya. Heeh. Lu paling rekor berapa seminggu? Ada berapa? Berapa deh? Setiap hari? Duh. Anjir. Sehari bisa 3-4 kali ya? Iya. Tajir Kalau kan MC pada. sehari bisa 3 kali dulu Iya. sebelum Covid ya. Iya. Kan acara-acara gitu. Oh. Bukan jadi nggak wedding doang. Finansial lu tuh manajemennya bagus gak menurut lu? Apa lu boros banget orang? Enggak. Gimana Bu? Gue nggak bisa ngomong diri sendiri. Iya ditabung yang kayak Tabung. Iya. Oke. Nabung anaknya gue tuh orangnya nabung banget. Karena gue mau beli mau rumah gitu. Oke. Heeh. Rumah lu sendiri lah ya. Iya dong. Oh. Kalau sekarang lu tinggal di apartemen, Nyewa rumah. nyewa rumah. Heeh. Nanti akan lagi ngumpul untuk beli rumah. Jadi sebenarnya gue tuh 2 tahun lalu hampir mau beli rumah. Tapi Terus nggak jadi. Terus gue lagi cari-cari rumah. Sekarang gue udah dapet rumahnya. Cuman lagi masalah harus dapat surat ahli waris dari mereka gitu. Supaya gue bisa bawa ke bank gitu. Gue mau KPR juga kan. Iya. Gitu. Oh iya. Jadi kayak daerah mana, Pat? Senopati. Jaksel. Senopati. Heeh. Mahal dong. Oh, Gitu lu, Bar. lu maunya rumahnya kayak di situ ya. Iya kecil tapi di tengah. Iya. Gue gak perlu gede-gede, kecil tapi tengah. 200 meter ada? Ada Ada. 240. Anjing itu juga udah mahal tuh. Yakin banget gua. Lumayan. 12 M ada tuh. Lebih. Lebih 15 ya? Enggak. Iya segituan lah ya. Ya gak mungkin lah. Di bawah 10 M tuh gak mungkin Senopati. Ada. Tapi jalannya lebih kecil. Oh iya. Ada. Lu kalau mau tanya Senopati harganya lu tanya gue paling ngerti. Gue udah muter situ 3 tahun. Tanya dia. Setiap kali gue udah kosong, gue pasti muter. Gue muter Oh, iya? nyari, gue nyari sendiri. Oh lu pengennya tengah. Iya, karena Ah. maksudnya dulu tuh gue impiannya cuman apartemen gitu kan. Waktu itu gue hampir tuh beli District 8, hampir banget gue beli. Terus waktu itu bokap gue bilang dengan harga segitu ya mending lo beli rumah lah gitu. Gue bilang, Iya. kan kalau District 8 kan 4 M ya. Iya. Gua bilang, hah 4 M mana dapet say di Iya. di Tengah-tengah. di tengah-tengah. Gue sebenarnya dapet, tapi deket kali. Di mana? Daerah mana? Aduh, gue lupa namanya. Apa ya? Kebalen. Kebalen. Oh Kebalen. Jalan Kebalen. Itu dekat Senopati juga dong. Iya, tapi kan yang jalanan kecil terus deket sama kali. Oh dekat Poncol ya? Jadi tuh jadi Bukan. tuh jalanannya tuh emang turun, udah mau ke kali, bener-bener kayak cuma beda 1 rumah ke kali. Jadi kalau misalnya banjir gue kena. Oh. Ya Gitu. males juga sih. Iya. Tapi lu tanya di situ banjir emang? Ada. Ada. Banjir. Heeh. Adalah dalam berapa kurun waktu 10 tahun pasti Iya, ada sekali iya, lah ya. Iya. Dan Ya, lumayan males sih. tinggi gitu. Iya Heeh. males sih. Gitu Iya akhirnya sih. nggak jadi beli tuh. Ya jadi Ngumpul-ngumpulin duit lah ngumpulin, sekarang. puji Tuhan ya kalau sekarang gue bisa afford yang lebih di tengah ya puji Tuhan. Is, gue doain PT Amin. secepatnya. Gue sih mensyukuri aja. Hmm. Maksudnya ya mungkin ada rencana Tuhan yang gue tidak mengerti ya. Iya. Dulu gue cuma mau sekian gitu. Iya. Tuhan malah sekarang ngasih gue yang Is. sekian gitu. DP gedein sisanya KPR enak tuh. Iya benar. Heeh. Jadi ya sama ini gue simpan gitu Par. Jadi kayak kalau mau disuruh foya-foya sebenarnya bisa. Iya. Maksudnya mau buat gue belanja Ina itu dari head to toe gue branded Iya. bisa gitu. Tapi lu Cuman, lebih milih itu. iya prioritas gue adalah rumah dulu. Kalau gue sudah punya rumah, terus udah gitu orang-orang di keliling gue sudah terpenuhi, maksudnya kayak gue bisa bantu mereka. Iya. Udah deh baru perlahan-lahan baru gue. Tapi gue juga nggak yang pelit-pelit banget sama diri gue ya. Gue juga adalah beli sesekali, setahun sekali lah. Gue ngebudgetin diri gue setahun sekali untuk beli Yang barang mahal. barang mahal gitu. Sampai setahun sekali. Oh gitu. Iya. Pas momen apa tuh? Iya pas ada. Pas dapat aja gitu. Pas dapat aja karena Oke. karena gue nggak mau kayak beli sesuatu yang lagi happening gitu. Gue beli tuh gue nggak gue tuh bukan orang yang followers gitu loh Par. Iya. Kalau memang gue tuh event kayak gini gue akan mikir ini gue akan pakai terus gak?
Karena sebelumnya kan kayak dulu kan kere ya Par ya. Gue kagak bisa beli tuh yang mehong-mehong kan. Pas gue udah beli Par, malahan gue nggak pakai. Gue mikir, Terus akhirnya gimana? Buat dilihat-liatin doang gitu. Tapi kan acara-acara tertentu kepake lah pasti. acara tertentu kepake, tapi jarang banget. Kebetulan gue paling malas bawa tas ya. Jadi gue cuma bawa handphone. Jadi ujung-ujungnya gue selalu tas gue taruh di mobil. Gak dipakai juga tuh. Dan akhirnya gue tahu gue tuh suka bean bag tuh kayak gitu-gitu. Oh, iya Gitu, iya udah iya. gitu aja. Jadi yang tas-tas yang hedon-hedon ya Iya, enggak. jarang lah gitu. Oh, kayak funny pack gitu ya. Funny pack gitu Iya, gue suka tuh. Yang hedon-hedon mah jarang gitu, tapi gue Iya. belajar untuk pakai Iya. karena gue yakin ini untuk mempersiapkan gue untuk menjadi lebih hedon gitu. Jujur ya gue ya. Bukan hedon lah, maksudnya kayak ada certain class yang nantinya gue akan reach gitu. Mungkin nanti, tapi gue harus Iya, belajar iya. dari sekarang. Jadi harus ada hawa-hawa orang kaya dulu nih dikit. Harus belajar gitu. Jangan kayak Kampina, saya kampungan. Iya, tiap kali Jadi kayak Nora lah ya. Iya. kayak misalnya kayak gue nih sama Depi ya, sama anak tim, kita makan mahal nih gitu kan. Pulang saya lapar lagi. Ujung-ujungnya saya pesan nasi goreng, bakso lagi. Makan dikit-dikit ya. Iya. Makan dikit-dikit. Gue bilang, udah lah say. Gue kasih lu pada makan mahal, ujung-ujung kita makan nasi goreng lagi. Nggak kenyang. Kayak nggak nelen. Iya. Kita pergi makan mahal say. Ujungnya apa? Nasi goreng lagi gitu ya saya. Ya kan Dep? Apa? Bakso bakmi. Iya, bakso bami. Iya. Udah. Jadi maksudnya gue udah mencoba lah fine dining segala macem. Tapi ya back again, gue tuh mencari kenyamanan. Iya. Ternyata nggak semua fine dining itu nyaman. Iya. Gue aja nggak bisa angkat kaki nih kayak gitu. Maksud gue kalau di fine dining kan agak-agak malu ya. Iya. Kalau angkat kaki gitu. Sedangkan kalau makanan-makanan di rumah kan, ya kita pesan kita makan di rumah bisa angkat kaki gitu ya. Mau pakai BH celana dalam juga bodo Iya amat. udah amat. Iya. Kagak makeup juga udah amat Iya, gitu. iya. Jadi kayak leha-leha. Nah, gitu. kalau lu misalnya ngedate sama pacar lu tuh kemana? Biasanya? Random ya? Nggak ada. Oh, lagi kepengennya apa baru ke situ. Iya, random banget. Nah, Random banget. kebanyakan ke ya nongkrong di tempat makan aja gitu ya. Enggak juga sih, makan pulang. Makan balik gitu. Iya, makan balik. Oh. Enggak suka lama-lama, apalagi COVID-19 say. Iya sih. Lebih jaga-jaga ya. Iya, jaga-jaga lah say. Safety Iya. first, you know. Safety first, you know. Gitu. Pacar sekarang siapa? Doain aja yang terbaik dah. Banyak banget par laki-laki berganti-gantian gitu ke rumah gue. Nggak ada. Laki-laki teman. Iya teman. Iya. Gue mesrain dia kabur. Kenapa? Nggak tahu. Oh. Padahal mah gue udah gue kasih ya udah ya. Gue sampai jual murah par. Dianya nggak mau. Gitu loh followers aku. Terus kayak dibilang kayak itu dijodohin sama ini. Merekanya nggak mau sama aku. Karena aku udah jual murah loh. Mereka yang nggak mau, gue bingung. Gue Tapi, bingung, Pak. Pet, dulu gue pertama kenal lu, gue tuh tahu lu tuh anaknya yang ya lurus-lurus aja nggak neko-neko gitu. Masih nggak sih? Aku nggak. Nggak. Oh, masih sekarang tuh nggak ya? Gue Moscato deh lumayan nih. Wine, Moscato gue juga doyan. Moscato aja tapi. Iya, tapi Moscato bukan aja. red wine gitu Yang masih nggak kurang. suka. Moscato tuh ya enak banget soalnya. Es teh manis tapi Iya, sparkling. iya, Ya nggak? Tapi iya. mahal. Iya. Jadi kesannya lebih kayak kelas gitu, Par. Gue minum es teh manis 300.000 gitu kan lumayan ya, Par ya. Ngerokok nggak lo? Enggak, Nggak. Oh. Drugs pernah nggak sih? pernah Pernah. jamur. Nggak sengaja? Apa sengaja? Disengaja. Sengaja. Oh, disengaja. Doyan tapi. Enggak. Aneh ya? Aneh banget. Iya. Aneh banget. Eh, Itu gue pertama kali nyoba ya. eh, Sama engkok gue, kakak eh, gue, eh, sama saudara gue. eh. Berlima. Ya. Hmm. Gue nggak tahu apaan say. Dijebak tapi enak juga nih awal-awal. Ketawa mulu. Ketawa. Kayak 1 jam nggak berhenti ketawa, Par. Orang gila, Par. Terus abis itu, Par, tiba-tiba gue kayak psychedelic, Par. Mata gue psychedelic gitu kan. Lampu-lampu aneh, udah mulai gitu. aneh tuh. Hah? Terus gue liat waitersnya kok jadi kayak si orang-orang sirkus yang tinggi. Terus udah gitu lama kelamaan ya
gue itu tuh after effect-nya, bukan after effect ya, gue ngerasa tangan gue tuh kayak panjang gitu, Lemes saya gitu. lemes banget. Terus gue ngerasa diri gue cacat, gigi gue nggak Ah. ada, nggak enak banget pokoknya ya. Terus Udah gitu, kapok tuh. nggak udah gitu. Gue kalau melakukan hal yang tidak baik ya, lu tau gak ujung-ujungnya apa? Apa? Gue tuh pas lagi jamuran itu, waktu itu gue mikir gini, gila ya, gue tuh susah banget loh untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua gue. Untuk gue keluar, untuk gue traveling ke Bali itu susahnya setengah mampus. Iya. Gue bisa traveling itu gara-gara gue pergi sama kakak gue. Heeh. Udah gue traveling, terus gue merusak diri gue dengan hal-hal kayak gitu. Gue minta maaf ke kakak-kakak gue pelukan. Kakak gue juga jamur, tapi dia diem doang. Jujur gue nggak bohong, say. Ini kejadian nyata. Ya, terus kakak gue kakak gue yang pertama sama istrinya ngeliatin jagain kita bertiga. Gue dong, gue yang paling kayak, gue peluk kakak gue bilang, kakak I'm sorry. Terus gue bilang titip salam ya buat papa mama gitu. Jadi gue ngerasa bersalah karena kayak ibaratnya orang tua gue udah ngasih gue kepercayaan, terus gue ngancurin. Bapak emak gue udah jaga gue dari kecil, tidak ada cacat apapun ya. Gue sehat sentausa. Gue minum Begitu. gituan, gue hancurin diri gue. Abis itu gue udah gak mau Bersalah lagi, dong. say. Enggak, iya bener. Dan lu Lu tau gak, tapi Apa? gara-gara jamur itu ya, Par, Hah? gue WhatsApp emak gue pertama kali dalam hidup gue waktu dulu tuh umur 21 kayak gitu. I love you, Mam. Oh iya? Keren gak gue? Nggak pernah selama ini. Gak pernah. Dep, lu tahu dong segimana gue sama emak gue kan, Par. Dep, lu tahu kan? Iya, I love you. Iya. Dia balas apa? Hah? Balas apa? Gak tahu, emak gue ngerasa kayak gue agak gila kayaknya. Sesuatu nih anak tuh. Anak gue kayaknya. Gue lupa emak gue balas apa, harusnya gue screenshot Tapi lu, ya. tapi lu deket sama nyokap lu ya? Enggak. Nggak deket? Enggak. Sampai sekarang? Sekarang mah yang kayak love and hate gitu loh. Iya, iya. Heeh. Iya, iya. Jadi emang dari dulu tuh emang kita tuh ada gap, kita nggak bisa pelukan tuh, nggak bisa. Karena emak gue tuh dari dulu udah bikin kayak gap tuh besar sekali gitu loh. Jadi anak-anak tuh nggak boleh pelukan gitu loh. Iya. Gitu. Cuman sama bokap gue tuh beda banget lah, 180 derajat. Gue peluk-pelukan sama bapak gue, cium-cium bapak gue kayak om gue gitu. Kayak gadun-gadun. Kayak gadun-gadun gitu. Jangan salah, dulu dikirain bapak gue tuh gadun gue. Sumpah, Par. Sampai nyangka. Di Kelapa Gading kan. Terus udah gitu gue jalan bapak gue. Terus intinya teman bapak gue ngeliat lah bapak gue jalan sama gue. Terus ketemu lah bapak gue. Kayak temennya ngomong gitu kayak, dicoba cewek ini. Iya. Anak gue. Ya Allah, gue kira ini selingkuhan lu. Waduh. Soalnya gue mesra banget sama bapak gue, kayak pegangan bokap gue gitu. Tapi memang kalau misalnya orang luar tidak mengenal, ya pasti mikirnya gue sama bapak gue gadun gitu kan. Kalau gitu. orang nggak kenal lu. Oh iya, kalau nggak Nggak kenal bapak lu gue, juga, iya. Ya nggak salah juga, ya bodo Iya. amat deh gitu Iya. kan. Sama satu hal nih, lu masih rutin jadi ini ya, jadi apa, anak Tuhan, pergi ke gereja masih ya? Enggak, say. Enggak. Kok kayak jadi anak setan sekarang, Par? Kalau dulu kan Enggak lah. kalau kenal kan dulu kan sering banget ya. Rutin lah. Lumayan dulu rutin. Iya. Dulu rutin lah, tapi sekarang kan ya sebelum Pandemi. gue nggak mau menyalahkan pandemi, karena sebelum pandemi pun gue juga malas gereja. Oke. Honestly, gue Iya. malas gereja. Iya. Tapi gue tuh lebih memilih komunitas, Par. Jadi gue lebih suka kayak small circle, kita doa bareng, praise and worship bareng di Iya, rumah gitu. Iya. Tapi pun sekarang gue juga masih jarang, Par. Ya itu kan urusan lu lah. Lu yang lebih mengerti soal hidup lu. Iya, pasti. jadi kayak mungkin gue ajakin temen gue, pokoknya kalau misalnya gue lagi mau tobat nih ya, gue telepon temen gue si Fania, Nya lu ke rumah gue dong, Nya kita rosario gitu. Tapi gue juga bersyukur banget mbak gue yang baru nih, pembantu gue, dua-duanya itu tuh orang NTT dan Katolik. Jadi Jadi kita doa bareng sama Maria Kristi. Gue ajakin Maria Kristi ke rumah gue, Fania, teman-teman gue lah, maksudnya yang kayak kalau mau apa, yuk kita doa bareng. Pokoknya bener-bener yang random aja, kita praise and worship bareng gitu. Gitu. Ya ya gue masih banyak dosa lah, Par. ya itu kan urusan pribadi ya. Betul. Lu yang lebih mengerti diri lu tuh kan Iya. lu sendiri dibandingkan Iya. orang lain gitu kan. Iya. Iya. Karena gue pertama kali kenapa gue nanya ini adalah dulu tuh, ya gue pertama kenal lu tuh ya kayak wah ini banget nih, domba Dulu- yang bukan hilang gitu. Emang apa yang lu lihat gue sekarang, Par? Berbeda, Par.
Domba yang pakai kupluk aja sih. Gue tuh pakai kupluk gara-gara supaya gue lebih kelihatan trendy. Ini gue pakai pajamas, Par. Baju tidur, Par. 3 hari gue pakai ini, Par. Dia dari Bandung langsung pakai piyama, masih pakai piyama, langsung ngambil jaket yang Jaket adanya di di rumah sama rumah. kupluk. Iya. Lumayan kan, Par, Iya. kayak lebih trendy lah, kayak yang jaga-jaga di puncak ya, Par. Pila-pila. Yang bila-bila. Lumayan kan. Tapi lu kalau misal dimiripin sama Ayu Dewi, lu sebel gak sih? Enggak sih. Enggak. Dulu tuh gue Soalnya Ari Kirana juga sering dimiripin sama Ayu Dewi. Iya. Hari Kirana lebih mirip. Karena lu menurut lu apa yang mirip dari lu sama Ayu Dewi? Mukanya. Muka. Iya. Cara ngomong katanya Banyak yang bilang cara ngomong. Tapi ketika gue ketemu sama Kak Ayu lebih gila tahu. Gue Yeah. bilang another level, say. Bener. Bibirnya kayak kalau lihat gue sekarang bibirnya kayak udah annoying. Lo coba lihat dia deh. Gue kayak wow, I'm amazed, you know. Tapi Ayu Dewi tuh menurut gue tuh sangat-sangat entertainer sih dia. Iya, si Ayu Dewi itu tuh. Dan tapi gue tuh lebih gini apa ya, gue selalu mengambil sisi positifnya. Ketika orang ngomong gitu ke gue bilang gini, aduh, amin deh ya. Iya. Semoga rezeki gue kayak Sama. dia. Bener, Gitu. bener. Maksudnya kayak gue tidak mau bilang kayak iya gue mirip-miripin sama dia. Toh emang kenyataannya gue tidak mencoba mirip-miripin ke dia gitu. Betul, udah kayak gini aja. Emang jadi gini kan, maksudnya banyak orang di dunia ini, saya gak usah orang deh ya, itu nama jalan aja sama Iya. di satu kota. Makanya lu nyasar. Gue nyasar Pejaten Kalibata, apalagi orang karakternya. Ya enggak? Iya. Banyak yang sama gitu loh. Jadi kayak gue kalau diomongin kayak gitu, gue cuma ngambil sisi positifnya aja. Apa sih yang Semoga- bagus dari Iya. Kak Ayu gitu? Semoga rezekinya sama. Rezekinya sama, Iya. dapat suaminya baik, Amin. punya anak-anak yang lucu, Amin. rezeki Jago yang main golep. ngalir. Golep mahal banget. Nanti ya Kak Ayu tunggu. Asik. Aku beli rumah dulu ya, Kak. Pet, pertanyaan terakhir dari gua. Lu tuh pengen gak sih, kan lu kan duit udah oke lah sekarang lah ya. Puji Tuhan. Popularitas juga udah begini gitu kan. Lu ada Puji sesuatu yang bagian tubuh lu pengen lu plastik surgery gak sih? Pengen, Keinginan. Ada. Apa? Pantat gue, hidung gue, mata gue. Oh, banyak. Banyak. Titik kadi. Pengen gue bikin gini. Jadi tuh nggak pegel berdiri, tau nggak, bisa gue taruh gini set gitu. Iya kenapa Ada gitu? standar. Iya. Kalau motor standar 2 ya. Iya, ada sandaran gitu. Gue mau pengen, tapi Apa? takut. Takut. Belum siap lah ya. Belum siap. Mungkin nanti ya. Gue maksudnya kayak mungkin orang bilang saya tidak bersyukur gitu ya. Tapi keinginan mas setiap orang pasti ada. Pasti ada. Cuman berani apa enggak? Iya. Gitu. Belum berani karena pertimbangannya apa? Pertimbangannya Sakitnya. terus udah gitu tunggu nanti gue udah hamil deh. Kalau misalnya udah segala macam turun baru di Oh iya. kan harus reparasi ya. Iya. When you look good you feel good, you know. Gitu. Jadi gue tidak melakukan itu nanti untuk laki gue, untuk pasangan Untuk gue lu tidak. sendiri. Untuk Iya, gue. iya. Ya, seperti tadi gue bilang sama seperti makeup kan. Cewek-cewek itu melakukannya bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Makanya ketika dia menghabiskan duit yang banyak, ya kalau gue ngeliat ya, cewek satu lipstick, ini warna kayaknya mirip semua tapi beda merek. Buat apa lu beli gitu kan? Tapi bagi mereka adalah ya mungkin kesenangan dia di situ ya guys. Iya, sama kayak misalnya gue belanja pelek gitu kan. Lu mungkin merasa apaan sih lu pelek, menurut lu Iya, biasa banyak banget. aja. Iya, di bawah banyak banget. Iya, sama aja. Iya. Jadi banyak orang tuh yang punya caranya sendiri untuk menikmati dirinya sendiri. Betul. Tapi ya so far sekarang gue mengalokasikan dananya Untuk rumah. dan Amin. juga berbagi udah. Berbagi ya. Wis. Mantap. Pet gue doain semoga rumah di Senopati cepat kebeli ya. Amin. Karena Iya. kalau gue udah bikin Senopati, gue akan bikin panti jompo sampai panti asuhan. Serius lu cuy. Betul? Itu cita-cita lu tuh ya. Bukan cita-cita. Itu bukan cita-cita, tapi itu panggilan.
Panggilan semenjak 2019 akhir. Lu pengen bikin panti jompo dan panti asuhan. Kenapa? Pertama gue bikin panti jompo. Kenapa panti jompo? Karena banyak gini loh, kalau anak kecil tuh banyak yang orang ngerangkul. Tapi kalau udah tua tuh jarang orang ngerangkul. Gitu. Jadi kayak waktu itu tuh teman baik gue Fania, dia itu pelayanan lah ke beberapa daerah. Terus kayak gitu gue ngeliat lah kayak aduh kasihan banget, kayak ada orang tua sebatang kara, terus tinggalnya tuh ya di gubuk, terus nggak ada kasur, Par. Kalau lu hujan tuh kehujanan, bocor-bocor gitu loh. Ya gimana sih, kayak lu mikir aja deh, Par, kalau lu tua gitu kan, setidaknya lu punya atap yang nggak bocor sama kasur deh, hidup tidur tenang lah ya, tidur nyenyak deh gitu ya. Jadi ya gue pengen dan kan gue juga ngeliat ya teman-teman gue tuh banyak yang diberikan rezeki yang luar biasa. Dan mungkin dengan adanya panggilan ini gue juga bisa mengalokasikan dana mereka yang mungkin kadang-kadang tuh mereka nggak tahu harus alokasiin kemana. Karena kan banyak yang menyalahgunakan, kayak misalnya kita nyumbang, takutnya orang yang itu menyalahgunakan, tidak ada kepercayaan itu gitu. Kalau sama gue yakin ya semoga gue tetap dengan Patricia Gau yang sekarang, yang gue selalu jujur gitu ya. Amin. Ya semoga dengan itu juga teman-teman gue, kalau gue ada itu tuh teman-teman gue juga bisa mengalokasikan dana itu ke yayasan gue gitu nantinya. Yang pastinya gue nggak akan ambil sepeser pun, 100% emang untuk ngebantu orang gitu. Karena gini, Par, gue yakin banget apa yang gue ada hari ini adalah dari doa gue yang dulu. Gue tuh selalu bilang gini dulu ya, bukan selalu bilang, gue doa gini, Par, jadikanlah aku pengantaramu untuk membantu sesamaku. Berarti rezeki yang gue ada sekarang adalah perantara gue. Gue tuh perantara. Rezeki yang gue dapat sekarang gue harus bagi juga ke orang lain. Gitu, Par. Jadi harus ada part itu. Bener, Par. Cakep gak gue, Par? Gila. Gak ada yang keongin gue kayak gini. Gila gak lo? Ada kayak gini gak ada keongin. Bijak ya kan? Patricia Teguh lagu gue. Patricia Teguh. Gila. Visioner. Nabungnya bagus. Cowok mana sih? Kalau masih ada cowok yang pacarin lu tapi masih selingkuh, bego tuh, Pet. Aduh, kok makin aus ya. Parah, Pet. Ya. Itu parah maksud gue. Iya. Gak bisa tuh. Iya, Par. Iya, lu anjing nih Gopar mah. Gue nyesel gue tuh nggak boleh cerita sama Gopar, tau gak? Kalau cerita sama Gopar tuh selalu ada kebuka. Gue gak buka loh. Gue gak buka apa-apa. Iya, kenapa, Pak? Iya, gue gak buka apa-apa. Iya. Gue tuh penyimpan rahasia yang baik sih. Iya, cakep ya, Par. Iya. Gila. Pokoknya jangan, Pet. Cowok tuh dia udah kayak gimana sih cowok nih? Tuh udah begini. Iya, masih aja. Ya semoga jodoh gue ke depannya jangan pakai gitu ya, Pak. Jangan dong, jangan. Semua pasti berharapnya kayak nggak kayak gitu. Tapi gue pun juga. Itu kan perjalanan hidup ya. Ya lika-liku lah. Iya, kayak lu aja, Par. Lu capek nggak sih, Par, lu dibilang apa namanya? PK gitu. PK, penjahat kelamin gitu. Lu capek nggak sih, Par? Kalau gue nggak PK, peka. Bangke. Kan lu nggak semuanya cewek lu one night standin kan, Par? Enggak lah. Ada yang tidur satu kamar sama lu nggak dipapain kan sama lu? Enggak, sering ya? Sering ya? Iya. Ya peluk-peluk manja aja gitu ya, Par ya? Ada yang lu kenal juga. Iya. Ya capek kan, lu capek nggak sih dibilang kayak gitu? Iya, makanya kan. Iya, Patricia itu hidupnya glamor. Ya enggak lah. Enggak, orang gue makan bakso mulu tiap hari. Glamor tuh saya lu bilang. Kenapa nasi goreng? Hah? Nasi goreng, sate padang, bakmi. Simpel hidup gue mah sebenarnya. Apa? Martabak tuh. Iya, martabak. Mantap. Nasi Hainam udah. Kita doakan Petgo supaya lebih sukses daripada sekarang. Amin. Senopati kebeli. Amin. Pati Joponya kebangun dan Pati Asun juga kebangun ya. Amin, Pet. Thank you banget, Pet. Thank you, udah main di ngobrak gue, Pet. Asik. Ngobrak. Ngobrol ngacak. Asik. Ya, dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Gofar Hilman pamit. Patricia Gau pamit juga. Ya, salam jempol kejepit. Ini artinya keberuntungan. Oh ya. Ya udah, kalau keberuntungan gue ikut deh. Karena segala apapun yang beruntung berarti cuan. Yes. Semua berkumpul di Soke Rizakun FM.
laki-laki banyak banget di rumah gue. Heeh. Banyak banget ya. Tapi gue nggak dipakai sama sekali.